Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 463. Dalam pada itu, Kisimawana dan saudara seperguruannya pun telah melangkah mendekat dengan senjata mereka masing-masing teracu. Swandaru masih berdiri tegak di tempatnya. Bahkan ia sempat melihat Agung Sedayu yang berloncatan di antara ketiga orang lawannya. Agaknya ada juga kemajuan pada Kakang Agung Sedayu, berkata Swandaru di dalam hatinya. Ia melihat Agung Sedayu mampu berloncatan sedemikian cepatnya, sehingga ketiga orang lawannya tidak mampu menyentuhnya. Bahkan Agung Sedayulah yang sekali-sekali justru dapat mengenai lawannya. Dalam pada itu, Swandaru tidak ingin memperpanjang waktu. Ia ingin segera mengakhiri pertempuran. Kemudian membantu Agung Sedayu menyelesaikan ketiga orang lawannya pula. Karena itu, ketika kedua orang lawannya mendekatinya dengan mengacu-acukan senjata mereka, maka Swandaru pun telah mengurai cambuknya yang membelit tubuhnya di bawah bajunya. Kedua orang lawannya memang menjadi berdebar-debar. Mereka menyadari betapa berbahayanya cambuk di tangan orang yang memiliki ilmu yang mumpuni. Karena itu, maka keduanya pun kemudian menjadi sangat hati-hati. Sementara itu, Swandaru pun melihat bahwa ketiga orang lawan Agung Sedayu juga menarik senjata mereka. Karena itu, maka sebelum Swandaru memutar cambuknya, ia sempat melihat Agung Sedayu juga mengurai cambuknya. Demikianlah, sejenak kemudian Swandaru pun telah bertempur dengan sengitnya. Cambuknya berputaran, kemudian menghentak sendal pancing. Agaknya Swandaru tidak ingin berlama-lama. Karena itu, maka sejak ayunan pertama cambuknya memang tidak meledak. Namun Kisimawana dan saudara seperguruannya segera mengalami kesulitan. Getar ayunan cambuk itu terasa menusuk sampai ke jantungnya. Namun mereka pun memiliki ilmu pedang yang sangat baik. Karenanya dengan mengerahkan kemampuan mereka, keduanya berusaha mengimbangi kemampuan ilmu cambuk Swandaru. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kisimawana menyerang lawannya dengan garangnya, sementara itu saudara seperguruannya tidak kalah berbahayanya. Parangnya berputaran sehingga seakan-akan di sekeliling tubuhnya diselimuti oleh kepulan awan yang kelabu gelap. Ternyata bahwa Swandaru pun tidak begitu mudah menyelesaikan pertempuran itu. Namun ujung cambuk Swandaru itu seakan-akan mempunyai mata yang dapat mengintip sela-sela pertahanan lawannya, dan kemudian menyusup menyentuh tubuh. Tetapi kedua lawannya pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat mematahkan perlawanan Swandaru. Mereka telah meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncak. Dengan demikian pertempuran menjadi semakin sengit. Serangan-serangan datang silih berganti. Ayunan pedang dan parang menyambar-nyambar. Namun hentakan cambuk Swandaru membuat jantung lawannya bagaikan terguncang. Ternyata Kisimawana dan saudara-saudara seperguruannya masih belum setataran dengan murid orang bercambuk. Ketika ujung cambuknya menjadi semakin garang, maka kedua lawannya pun seakan-akan telah kehilangan kesempatan sama sekali. Kisimawana sendiri menyeringai menahan sakit ketika ujung cambuk Swandaru itu mengoyak lengannya. Kemudian lambung saudara seperguruannya pun telah terluka. Agaknya kemarahan Swandaru tidak terbendung lagi. Ancaman, caci maki dan hinaan yang dilontarkan oleh Kisimawana membuat pertimbangan-pertimbangan Swandaru menjadi keruh. Kisimawana yang yakin akan dapat membunuh Swandaru itu seakan-akan telah menjatuhkan hukuman mati yang tidak terampunkan bagi Swandaru. Sikapnya itulah yang memanasi serangan-serangan Swandaru yang menjadi semakin garang. Luka di lengan Simawana dan di lambung saudara seperguruannya membuat gerak mereka mulai terbatas. Darah yang mengalir, pedih yang menggigit, membuat keduanya menjadi cemas. Namun ternyata serangan Swandaru tidak mereda. Ujung cambuk Swandaru seakan-akan mematuk seperti kepala ular bandotan menyambar pundak Kisimawana. Kisimawana terlempar beberapa langkah surut. Namun serangan Swandaru berikutnya terganggu, karena saudara seperguruan Kisimawana itu meloncat sambil mengayunkan parangnya. Tetapi Swandaru melihat serangan itu. Karena itu, maka Swandaru pun segera merendahkan dirinya sambil menghentakkan cambuknya. Saudara seperguruan Kisimawana itu mengaduh tertahan. Tubuhnya terlempar ke samping. Dadanya lah yang menganga oleh ujung cambuk Swandaru yang diberinya ke arah baja. Orang itu terjatuh seperti sebatang dahan yang patah dari batangnya. Ketika kemudian sambil berteriak Kisimawana menyerang dengan menikam ke arah dada, Swandaru sempat meloncat ke samping. Pedang itu tidak mengenai sasaran. Namun demikian Kisimawana memutar tubuhnya, juntai cambuk Swandaru itu melingkar di lehernya.
Demikian Suandaru menghentakkan juntai cambuknya, maka Kisimawana itu terputar dan kemudian jatuh terguling di pasir tepian. Kisimawana sama sekali tidak sempat menggeliat. Demikian tubuhnya terguling di tepian, maka jantungnya telah berhenti berdetak. Ketika Suandaru melihat saudara seperguruan Kisimawana itu masih bergeser dari tempatnya meskipun dadanya terluka menyilang, maka rasa-rasanya darahnya masih saja mendidih. Namun sebelum ia menghentakkan cambuknya ke arah saudara seperguruan Simawana itu, ia sempat berpaling ke arah Agung Sedayu, untuk meyakinkan bahwa Agung Sedayu setidak-tidaknya masih mampu bertahan untuk beberapa saat. Namun Suandaru itu justru terkejut. Agung Sedayu berdiri tegak dengan kaki renggang. Sebelah tangannya menggenggam tangkai cambuknya, sedangkan tangannya yang lain memegangi ujung juntainya. Sementara ketiga orang lawannya duduk sambil meletakkan kedua telapak tangan di tengkuknya. "Kau sudah selesai dengan ketiga orang lawanmu?" bertanya Suandaru. "Mereka telah menyerah," berkata Agung Sedayu. "Kenapa tidak kau selesaikan sama sekali? Mereka akan membunuh kita. Karena itu, kita pun berhak membunuh mereka. Aku sudah letih. Aku tidak mau menambah pekerjaan lagi." "Maksudmu? Jika kita membunuh mereka, maka kita harus membuat 5 lubang kubur untuk mereka. Tetapi jika kita biarkan mereka hidup, biarlah mereka mengubur kawan-kawannya yang terbunuh." Suandaru mengenal sifat Agung Sedayu, yang menurut pendapatnya terlalu lemah. Tetapi ia sependapat, bahwa dengan demikian ia tidak perlu membuat 5 buah lubang kubur untuk kelima orang yang telah berniat untuk membunuh mereka. "2 orang sudah cukup," desis Suandaru kemudian, setelah ternyata orang yang terluka dadanya itu juga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sementara itu, perempuan yang disebut Kemanakan Kisimawana itu berdiri dengan tubuh menggigil. Rasa-rasanya nyawanya pun telah berada di ujung ubun-ubunnya. Namun sikap Agung Sedayu sedikit membuat hatinya menjadi sejuk. "Baiklah," berkata Suandaru kemudian. "Marilah, kita tinggalkan tempat ini." Agung Sedayu pun tidak menjawab. Ketika kemudian Suandaru meloncat ke punggung kudanya, Agung Sedayu pun melakukannya pula. Sebelum mereka meninggalkan tepian, maka Suandaru itu pun berkata kepada perempuan yang ketakutan itu, "Jika kau masih menginginkan kematian, bawalah orang lain ke rumahku. Sekarang pamanmu dan 4 orang saudara seperguruannya. Lain kali kakekmu, atau gurumu, atau siapapun yang mau kau suruhkan ke dalam maut." Perempuan itu benar-benar menjadi ketakutan. Menurut pendapatnya, pamannya adalah orang yang tidak terkalahkan. Namun berlima bersama saudara-saudara seperguruannya, mereka tidak dapat mengalahkan 2 orang murid dari perguruan orang bercambuk itu. Sejenak kemudian, Suandaru dan Agung Sedayu pun telah meninggalkan tepian. Melewati pagar batang pring ori yang rapat, naik ke atas tebing dan kemudian menyusuri jalan di sebelah pategalan. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai ke jalan yang lebih besar. Keduanya pun justru berhenti sejenak. Suandaru menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun berkata, "Kita pulang ke Sangkal Putung, Kakang." Agung Sedayu tidak menjawab. Ketika Suandaru membelokkan kudanya ke arah padukuhan induk Sangkal Putung, maka Agung Sedayu pun mengikutinya pula. Agaknya ia membatalkan niatnya untuk melakukan penjajagan ilmu, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Namun sebelum Agung Sedayu bertanya, Suandaru yang kemudian menempatkan kudanya di sebelah kuda Agung Sedayu pun berkata, "Kita tidak perlu ke Jati Anom, Kakang." Agung Sedayu mengerutkan keningnya namun kemudian ia pun menyahut, "Baiklah. Aku sudah melihat bahwa ilmu Kakang benar-benar sudah meningkat," berkata Suandaru. "Kakang nampaknya sudah mampu menguasai unsur-unsur gerak yang paling rumit yang tercantum di dalam kitab yang ditinggalkan oleh guru untuk kita. Ternyata Kakang mampu menguasai ketiga orang saudara seperguruan Kisimawana itu. Mereka adalah pemula-pemula yang penakut. Dengan cepat mereka menyerah dan melemparkan senjata-senjata mereka. Tetapi aku sempat melihat bagaimana Kakang dengan tangkas berloncatan di antara ketiga orang lawan Kakang." Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Kau memuji. Aku berkata sebenarnya. Jika Kakang menjadi semakin tekun, maka Kakang akan mampu mencapai tataran yang lebih tinggi lagi. Seandainya Kakang tidak bernafsu untuk mengangkat nama Kakang sendiri, tetapi semakin tinggi tingkat kemampuan kita, maka nama perguruan kita pun akan menjadi semakin disegani orang." Agung Sedayu tidak menjawab.
Setiap kali ia berbicara dengan Swandaru tentang tataran kemampuan, ia selalu teringat kepada Gelagah Putih. Jantung anak muda itu kadang-kadang serasa hendak terbakar jika ia mendengar bagaimana Swandaru menggurui Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu bukan lagi anak muda yang darahnya masih panas. Apalagi pembawaan Agung Sedayu sendiri memang bukan seorang yang jantungnya cepat membara. Karena itu, Agung Sedayu tidak pernah kehilangan kendali jika Swandaru berbicara mengenai tataran ilmu. Dalam pada itu, keduanya pun kemudian telah melarikan kuda mereka kembali ke padukuhan induk, meskipun tidak terlalu kencang. Keduanya menyusuri jalan bulak yang panjang. Agung Sedayu yang tidak sempat memperhatikan parit yang membujur di pinggir jalan, mulai memperhatikannya. Ketika ia menyusuri jalan itu di saat ia berangkat, jantungnya tercengkam oleh keinginan Swandaru untuk melakukan penjajagan ilmu. Agung Sedayu agaknya mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan, apakah ia akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya atau tidak. Namun bersyukurlah ia bahwa niat Swandaru itu dibatalkannya. Sehingga karena itu, Agung Sedayu tidak lagi dicengkam oleh ketegangan. Karena itu, ia sempat melihat air yang mengalir di sepanjang parit itu. Untunglah bahwa kesulitan yang dialami oleh Sangkal Putung masih belum terlalu mendasar. Tata kehidupan para petani masih berjalan dengan baik. Parit-parit masih mengalir. Jalan-jalan masih dapat dilalui dengan lancar. Tanaman di sawah masih nampak hijau subur. Palawija di Pategalan agaknya justru hampir panen, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Meskipun demikian, Swandaru harus bekerja keras untuk membangkitkan kembali kebanggaan orang-orang Sangkal Putung atas kademangannya. Atas kegigihannya mempertahankan kademangan itu dari jamahan tangan macan kepatihan, yang ingin menjadikan Sangkal Putung sebagai pancadan perjuangan yang masih akan diteruskan, sekaligus menjadi sumber bahan pangan yang subur. Sehingga bersama-sama dengan prajurit Pajang, Sangkal Putung telah berhasil ikut menghancurkan pasukan yang dipimpin oleh macan kepatihan itu. Dalam pada itu, Swandaru pun nampak merenung di atas punggung kudanya. Agaknya ia sempat melihat kademangannya dengan hati yang mulai terbuka. Ia mulai melihat daun nyiur yang bergayutan di pelepahnya seakan-akan menjadi layu dan menunduk sedih. Jangan berputus asa kademanganku, berkata Swandaru di dalam hatinya. Aku telah terbangun dari mimpi yang sangat buruk. Besok kita akan bangkit bersama-sama, mengembalikan citra kademangan Sangkal Putung. Swandaru memang berjanji kepada dirinya. Kesalahan yang telah dilakukannya, menjadi pelajaran baginya bahwa pada suatu saat seseorang dapat tersesat ke jalan yang tidak diingininya, tetapi yang menarik demikian kuatnya sehingga ia tidak mampu untuk menghindar. Ketika mereka memasuki halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung, Sekar Mirahlah yang berlari-lari lebih dahulu menyongsong mereka turun ke halaman. Kemudian disusul Pandan Wangi yang ragu-ragu berdiri di tangga yang terakhir. Sekar Mirah itu pun menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat wajah-wajah kedua orang itu tidak memberikan kesan yang mencemaskan. Namun Sekar Mirah masih juga memperhatikan pakaian mereka yang menjadi kotor dan kusut. Tetapi sebelum Sekar Mirah bertanya, Swandaru sudah lebih dahulu bercerita tentang kelima orang yang mencegat mereka di jalan. Siapakah mereka itu, Kakang? Bertanya Sekar Mirah. Kami tidak tahu, kami tidak mengenal mereka. Pemimpinnya mengaku bernama Simawana, orang benda gantungan. Sekar Mirah mengeratkan dahinya. Namun Swandaru tidak mengatakan bahwa orang-orang itu ada hubungannya dengan perempuan yang dikalahkan oleh Sekar Mirah. Perempuan yang memimpin rombongan Tayub itu. Sejenak kemudian, Swandaru dan Agung Sedayu pun telah naik ke pendapa, setelah seseorang menerima kuda-kuda mereka. Sementara itu, Ki Demang pun telah keluar pula dan duduk di peringgitan. Kalian dari mana saja? Bertanya Ki Demang. Swandaru kemudian telah menceritakan sebagaimana diceritakannya kepada Sekar Mirah dan Pandan Wangi. Jadi keempat orang itu kau biarkan berlalu? Biarlah mereka mengubur kawan-kawannya. Aku tidak bermaksud agar kalian membunuh mereka berempat. Tetapi membawa mereka kemari, berbicara dan mengetahui latar belakang kehidupan mereka lebih banyak lagi. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berpaling kepada Agung Sedayu sambil berkata, tidak terpikirkan oleh kita pada waktu itu, Kakang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita memang agak hilaf. Lain kali, jangan biarkan orang-orang yang berniat buruk itu begitu saja lepas. Jika saja kita kembali ke tempat itu, desis Swandaru. Agung Sedayu pun mengangguk.
katanya. Dapat kita coba. Jika mereka mengubur kawan-kawan mereka di sana, mungkin mereka masih ada. Tetapi Ki Demang kemudian berkata, "Sudahlah. Biarlah mereka pergi dan pulang ke benda gantungan. Pada kesempatan lain kita pergi ke benda gantungan dan berbicara dengan Ki Bekel." Ki Simawana sudah lama meninggalkan benda gantungan dan pergi mengembara, sahut Suandaru. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya kemudian, bahkan mungkin kedatangan Ki Simawana itu pun terasa mengganggu orang-orang benda gantungan itu sendiri. Namun pembicaraan mereka pun kemudian beralih. Sebelum Ki Demang menanyakan sikap Suandaru setelah ia berbicara dengan kakak seperguruannya, maka Suandaru merasa lebih baik ia mendahuluinya. Katanya, "Ayah, setelah aku melihat keadaan Kademangan ini lebih cermat, serta melihat sikap Sekar Mirah dan pembicaraanku dengan Kakang Agung Sedayu, maka aku merasa bahwa aku telah melakukan kesalahan. Aku mohon maaf kepada ayah, kepada Pandan Wangi dan kepada rakyat Sangkal Putung. Aku berjanji untuk memperbaiki segala sesuatunya yang telah aku rusakkan selama ini." Ki Demang mengangguk-angguk, sementara Pandan Wangi menundukkan kepalanya sambil mengusap air matanya. Sekar Mirah pun duduk termangu-mangu. Matanya terasa menjadi panas. "Baiklah," berkata Ki Demang. "Belum terlambat. Masih banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan itu." "Baik, ayah. Aku berjanji," berkata Suandaru dengan nada dalam. Ki Demang tersenyum. Masa-masa suram itu agaknya telah berlalu. Tetapi satu hal yang tidak diketahui oleh orang-orang Sangkal Putung. Beberapa pasang mata tengah memperhatikan keadaan Sangkal Putung. Bukan sekedar Ki Simawana, kemenakannya dan serombongan penari tayub. Tetapi satu kekuatan yang lebih besar dari itu. Ki Sabalintang dan Nyi Yatni serta beberapa orang kepercayaannya, memperhatikan apa yang telah terjadi di Sangkal Putung. Mereka sengaja datang dan berada di sekitar Sangkal Putung, karena mereka tahu bahwa Suandaru adalah kakak Sekar Mirah, salah seorang dari dua orang yang memiliki tongkat baja putih peninggalan perguruan Kedung Jati. Sejak kekalahannya di Tanah Perdikan menoreh, Ki Sabalintang mulai memperhatikan Sangkal Putung. Macan Kepatihan, salah seorang pemimpin dari perguruan Kedung Jati, juga pernah berusaha untuk menjadikan Sangkal Putung sebagai landasan perjuangan mereka, sekaligus sebagai lumbung bahan makanan yang tidak akan ada habisnya. Tetapi Ki Sabalintang pun menyadari bahwa keadaan sudah berubah. Sangkal Putung sekarang tidak lagi seperti Sangkal Putung beberapa tahun yang lalu. Pasukan Mataram yang ada di Jati Anom yang dipimpin oleh Untara, yang kini sudah diangkat menjadi Tumenggung, jauh lebih kuat dari pasukan Widura dan Untara yang berada di Sangkal Putung pada waktu itu. Dengan cepat Untara akan dapat menggerakkan pasukannya ke Sangkal Putung, jika terjadi sesuatu atas Kademangan itu. Karena itu, menguasai Sangkal Putung sekarang tidak akan dapat ditempuh jalan sebagaimana Macan Kepatihan akan menguasai Sangkal Putung pada waktu itu. Bahkan Macan Kepatihan pun waktu itu telah gagal dan bahkan terbunuh di pertempuran. Ki Sabalintang pun telah mendapatkan satu pengalaman pahit di Tanah Perdikan menoreh. Meskipun ia sempat menghimpun kekuatan yang sangat besar dari berbagai lingkungan yang disadarinya tentu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, namun mereka telah gagal menguasai Tanah Perdikan menoreh dengan kekerasan. Dengan demikian, maka Ki Sabalintang tidak akan dapat menguasai Sangkal Putung dengan kekerasan pula. Tetapi Ki Sabalintang telah mengetahui salah satu kelemahan Suandaru, seorang yang menentukan sekali di Kademangan Sangkal Putung. Kledek yang cantik. Rombongan penari tayub yang sempat mengacaukan penalaran Suandaru itu memang tidak ada hubungannya dengan Ki Sabalintang. Tetapi Ki Sabalintang mengikuti perkembangannya dengan seksama. Ki Sabalintang pun kemudian mengetahui bahwa Sekar Mirah dan Agung Sedayu berada di Sangkal Putung. Satu kesempatan, berkata seorang yang bertubuh tinggi dan berkepala botak. "Kesempatan apa?" bertanya Ki Sabalintang. "Membunuh Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Merampas tongkat baja putihnya. Seandainya kita berhasil membunuh keduanya, tentu akan menimbulkan gejolak yang sangat besar. Bukan saja pasukan Untara akan bergerak dan memburu kita kemanapun kita pergi, tetapi seluruh kekuatan di Sangkal Putung, Tanah Perdikan menoreh, dan bahkan seluruh kekuatan di Mataram akan bergerak serentak. Apa yang dapat kita lakukan kemudian? Apakah hal serupa tidak terjadi jika kita menduduki Sangkal Putung? Siapa yang akan menduduki Sangkal Putung? Jadi apa yang akan kita lakukan terhadap Sangkal Putung? Bertanya orang berkepala botak itu.
Kisah Balintang tertawa katanya. Kau memang dungu. Aku percaya akan kekuatan tubuhmu dan tataran kemampuanmu, tetapi otakmu tidak lebih baik dari otak seorang yang sangat bodoh. Orang bertubuh tinggi dan berkepala botak itu mengerutkan dahinya, sementara Kisah Balintang berkata selanjutnya. Kita belum siap untuk menghadapi kekerasan. Ketika kita akan menyerang tanah perdikan menoreh, kita sudah merasa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetapi akhirnya kita gagal. Apalagi sekarang, setelah kekuatan kita terpecah dan tercerai-berai, karena pada dasarnya kita memang bukan merupakan satu keutuhan. Jika demikian, kita akan menguasai Sangkal Putung dengan cara yang lebih rumit dari sebuah pertempuran. Kita harus dapat menundukkan Suandaru tidak dengan kekerasan. Maksud Kisah Balintang? Kita harus menemukan seorang penari yang lebih cantik dari penari Tayub yang sering menari di Sangkal Putung itu. Kita harus mampu menundukkan hati Suandaru tanpa dapat dirusak oleh Sekar Mirah. Besok kita akan melepaskan serombongan tari Tayub di Sangkal Putung dengan penari yang sangat cantik. Pergunakan otakmu yang kecil itu, bentak Kisah Balintang. Kita tidak menyusun rencana buat besok atau lusa atau sepekan 2 pekan. Kita harus menyusun rencana untuk jangka panjang. Kita tidak dapat tergesa-gesa. Jika kita bergerak lambat, mungkin ada rombongan Tayub yang lain yang mendahului kita. Kisah Balintang tertawa. Sementara orang berkepala botak itu berkata selanjutnya. Atau mungkin rombongan yang diusir oleh Sekar Mirah itu akan datang lagi, justru dengan penari yang lebih cantik. Kisah Balintang menjawab. Apakah kita akan menemui kesulitan jika kita yang akan membantu Sekar Mirah menghentikan permainan Tayub itu? Orang yang berkepala botak itu mengangguk-angguk. Nah, kita akan melihat perkembangan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Suandaru. Seandainya kedatangan Sekar Mirah dan Agung Sedayu itu berhasil menghentikan Suandaru, namun kelemahan itu akan dapat kita manfaatkan di saat-saat tenggang waktu beberapa lama. Orang berkepala botak itu mengangguk-angguk. Katanya, Niatni yang cantik itu akan dapat belajar menari Tayub dan berusaha menjerat Suandaru di kemudian hari. Rasa-rasanya aku memang ingin mengguncang kepalamu yang botak itu, agar otakmu dapat kau pergunakan dengan baik, geram Kisah Balintang. Oh, maaf Kisah Balintang, bukan maksudku agar Kisah Balintang menyerahkan Niatni kepada Suandaru. Bodoh. Dungu. Bukan karena itu. Aku sama sekali tidak mencemaskan Niatni akan lari dariku. Apalagi jika ia menari Tayub untuk satu tugas yang sangat penting. Jadi, yakni sudah dikenal oleh orang-orang tanah perdikan menoreh. Jika ada di antara mereka yang berada di Kademangan ini, maka mereka akan segera mengetahui rencana kita seluruhnya. Orang berkepala botak itu mengangguk-angguk pula. Katanya, jadi, kau harus mendapatkan penari yang masih belum dikenal? Tentu saja. Dan itu sama sekali bukan satu pekerjaan yang sulit. Penari yang cantik? Tentu. Tidak seperti kakak dan adik perempuanmu itu. Orang berkepala botak itu mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba saja ia berdesis. Apakah Niatni tidak menjadi cemburu terhadap penari cantik itu? Aku ingin menampar mulutmu dan mengguncang otak udangmu. Kenapa Yakni menjadi cemburu? Penari cantik itu tidak diperuntukkan bagiku, tetapi bagi Suandaru. Orang berkepala botak itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Kisah Balintang memang tidak tergesa-gesa. Pengalamannya yang pahit dengan kegagalannya di tanah perdikan menoreh, merupakan kekang bagi langkah-langkahnya berikutnya. Ternyata bahwa ia tidak selalu harus mempergunakan kekerasan. Jika rencananya berhasil, menjerat Suandaru, maka Suandaru harus dibujuknya agar dapat menjadi bagian dari kekuatannya. Jika ia berhasil, maka kekuatan Kademangan Sangkal Putung yang besar itu akan sangat berarti baginya. Dan lebih dari itu, Suandaru adalah kakak kandung Sekar Mirah. Tetapi Kisah Balintang memang harus bersabar. Ia harus melangkah dengan hati-hati. Jika Suandaru itu luput, maka ia harus mencari jalan lain yang barangkali akan lebih sulit lagi. Yang harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh oleh Kisah Balintang adalah kekuatan Untara di Jati Anom. Kekuatan itu cukup besar. Tetapi menurut perhitungan Kisah Balintang, kekuatan Untara masih belum sebesar kekuatan gabungan Tanah Perdikan Menoreh dan prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi Kisah Balintang pun harus memperhatikan kekuatan lain yang dapat digerakkan oleh Mataram. Mungkin Pajang.
Tetapi Ki Sabalintang dapat membuat kekuatan bayangan di sekitar Pajang, sehingga Pajang tidak akan mengirimkan pasukannya keluar, karena Pajang sendiri merasa harus mengurus dirinya sendiri. Rintangan utamanya adalah Pandanwangi, desis Ki Sabalintang. Orang berkepala botak itu pun menyahut meskipun agak ragu. Apakah Pandanwangi tidak dapat disingkirkan saja? Jika terpaksa, kita akan sampai pada langkah itu. Tetapi kita harus mencari cara yang terbaik sehingga Suandaru tidak menjadi liar karenanya, sehingga sulit untuk dikendalikan. Dengan teledek cantik. Ki Sabalintang tertawa katanya. Apakah kau mulai dapat mempergunakan otakmu? Orang berkepala botak itu menjadi bingung. Apakah yang dikatakan itu dianggap benar atau salah oleh Ki Sabalintang? Dengan demikian, maka Ki Sabalintang pun memperhatikan Sangkal Putung dengan lebih seksama. Ia telah menunjuk beberapa orang pengikutnya yang memiliki kecerdasan, yang dapat meyakinkannya untuk mengamati dan menilai kademangan Sangkal Putung, bahkan sampai sisi kehidupan Suandaru dan Pandanwangi. Bukan kau, otak udang, berkata Ki Sabalintang ketika orang berkepala botak itu menawarkan diri. Tetapi orang itu terdiam ketika Ki Sabalintang dengan tegas menolaknya. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Sekar Mirah berada di Sangkal Putung untuk beberapa hari. Kerja Sekar Mirah sehari-hari adalah bermain dengan anak Suandaru yang tumbuh dengan cepat. Badannya kuat dan tegar. Suara tertawanya lepas bebas tanpa terkekang, demikian pula jika ia ingin menangis. Suaranya meninggi, menggetarkan udara di sekitarnya. Jika kemudian anak Suandaru itu kembali ke pangkuan ibunya, maka Sekar Mirah pun duduk merenung di dalam biliknya. Ia mulai menyesali dirinya sendiri. Kenapa ia masih belum dapat memberikan seorang anak pun kepada Agung Sedayu? Jika Sekar Mirah mendengar langkah seseorang mendekati pintu biliknya dengan tergesa-gesa, ia mengusap matanya yang basah, kemudian bangkit berdiri dan membenahi pakaian dan rambutnya yang kusut. Jika yang datang itu Agung Sedayu dan membuka pintu biliknya, Sekar Mirah pun menemuinya sambil tersenyum. Tetapi perasaan sepi yang menghimpit jantung Sekar Mirah itu tidak dapat luput dari perhatian Agung Sedayu. Namun sebenarnya lah Agung Sedayu juga mempunyai perasaan yang sama dengan Sekar Mirah. Betapa sepinya keluarganya tanpa seorang anak pun. Meskipun Agung Sedayu sudah mengisi rumahnya dengan beberapa orang, tetapi kehadiran mereka tetap tidak dapat menggantikan kehadiran seorang anak. Tetapi karena Agung Sedayu seorang laki-laki, yang dapat menenggelamkan diri dalam kesibukan keseharian, maka beban kesepian yang dirasakannya tidak seberat beban Sekar Mirah. Dalam pada itu, selagi Agung Sedayu dan Sekar Mirah sudah berada di Sangkal Putung, maka keduanya pun ingin mempergunakan sebagian waktunya untuk pergi ke Jati Anom. Mereka ingin menemui Untara dan Ki Widura yang berada di sebuah padepokan kecil di sebelah Jati Anom. Ketika hal itu disampaikannya kepada Suandaru, maka Suandaru pun berkata, "Apakah aku perlu mempersiapkan pengawalan?" "Tidak. Tidak, Adi Suandaru. Bukankah lingkungan ini merupakan lingkungan yang tenang dan aman?" Suandaru mengangguk. Katanya, "Selama ini memang demikian. Tetapi siapa tahu bahwa Ki Simawana bukan orang pertama. Mungkin gurunya atau saudaranya seperguruannya yang lebih tua, atau sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan tidak." Demikianlah. Agung Sedayu pun telah minta diri kepada Ki Demang dan keluarga di Sangkal Putung, untuk pergi ke Jati Anom. "Apakah kalian akan bermalam di Jati Anom?" bertanya Ki Demang. "Mungkin, Ki Demang. Tetapi hanya semalam. Kami ingin bermalam di padepokan kecil peninggalan guru." Ki Demang tersenyum, katanya. "Berhati-hatilah. Lingkungan ini memang terasa tenang. Tetapi mungkin saja gejolak akan timbul dengan peristiwa yang baru saja terjadi dengan orang-orang benda gantungan itu, karena aku belum sempat pergi ke benda gantungan untuk menjernihkan suasana." "Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Ki Demang," desis Agung Sedayu. Demikianlah, sejenak kemudian. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun sudah melintasi bulak-bulak pendek dan panjang menuju ke Jati Anom. Kuda mereka berlari membelok di tikungan yang menurun, namun kemudian memanjat naik di macanan. Namun Agung Sedayu sempat tersenyum jika ia teringat kepada sebatang pohon randu alas dan gendruwo bermata satu. Betapa menakutkannya bagi Agung Sedayu di masa remajanya. Kuda Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun berlari terus. Mereka pun melintas dengan cepat di Dukuh Pakuwon.
Agung Sedayu dan Sekar Mirah berniat untuk mengunjungi Untara lebih dahulu di Jati Anom, baru kemudian mengunjungi pamannya Widura. Tidak di Banyu Asri, tetapi di padepokan yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing. Beberapa saat kemudian mereka pun telah melintasi Sendang Gabus, sehingga beberapa saat lagi, mereka akan sampai di rumah Untara. Rumah yang masih saja dipergunakan untuk barak pasukan Mataram yang berada di Jati Anom. Di belakang rumah Untara telah dibangun barak yang lebih besar dan memenuhi syarat. Namun sebagian rumah Untara masih saja dipergunakan. Kedatangan Agung Sedayu dan Sekar Mirah disambut gembira oleh istri Untara. Dipersilakannya keduanya naik ke pendapa, sementara Nyi Tumenggung minta seorang pembantunya yang berada di halaman untuk memanggil Untara, yang sedang berada di barak. Sejenak kemudian, maka Untara pun telah datang. Berempat mereka duduk di peringgitan. Pembicaraan di antara mereka pun segera menjadi riuh dan akrab. Untara dan istrinya segera mempertanyakan keselamatan mereka dan keluarga yang mereka tinggalkan di tanah perdikan Menoreh. Bagaimana dengan Gelagah Putih? Tidak mau menambah pekerjaan lagi. Baik, Kakang, jawab Agung Sedayu. Apakah anak itu masih senang berkeliaran saja? Pertanyaan seperti itu pernah didengarnya dahulu, ketika Agung Sedayu masih belum menyatakan dirinya menjadi seorang prajurit. Anak itu baru mempersiapkan dirinya, berkata Agung Sedayu kemudian. Anak itu tidak boleh terlalu lama membiarkan dirinya terkatung-katung. Ia tidak boleh memanjakan kesenangannya, mondar-mandir ke sana kemari tanpa pegangan. Anak itu membantu Prastawa memimpin para pengawal tanah perdikan Menoreh. Apakah itu mempunyai arti bagi masa depan Gelagah Putih sendiri? Ia harus memikirkan masa depannya. Mungkin sekarang ia merasa senang bermain-main dengan para pengawal. Barangkali Gelagah Putih merasa bangga dianggap sebagai salah seorang pelatih oleh para pengawal tanah perdikan. Tetapi bagaimana dengan masa depan Gelagah Putih itu sendiri? Pada suatu saat ia harus menjalani satu kehidupan keluarga. Bukankah Gelagah Putih tidak akan dapat hidup dengan sekedar kebanggaan? Keluarganya tentu memerlukan satu kehidupan yang wajar. Makan, pakaian dan keperluan-keperluan lainnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Nasihat itu dahulu selalu ditujukan kepadanya. Aku mengerti, Kakang, jawab Agung Sedayu. Nasihati anak itu. Ia harus meninggalkan masa remajanya serta kesenangan-kesenangannya untuk hari ini. Ia harus mulai memikirkan masa depannya. Masa yang panjang bagi dirinya dan keluarganya kelak. Ya, Kakang, jawab Agung Sedayu. Namun pembicaraan mereka pun kemudian telah menebar ke persoalan-persoalan yang lain. Bahkan Nyi Untara itu pun kemudian mulai berbicara tentang anaknya yang sangat nakal. Di mana anak itu sekarang? Bertanya Sekar Mirah. Nyi Untara itu pun kemudian memanggil seorang pembantunya, dan minta agar pembantunya itu memanggil anaknya. Kehadiran anak Untara itu seakan-akan membuat luka di hati Sekar Mirah menjadi semakin dalam. Anak Untara adalah seorang anak yang nampak cerdas. Dipandanginya Agung Sedayu dan Sekar Mirah dengan tajamnya. Matanya nampak berkilat-kilat di wajahnya yang cerah. Ketika ayah dan ibunya memperkenalkan paman dan bibinya, maka tanpa ragu-ragu anak itu melangkah mendekat sambil mengulurkan tangannya. Ketika Agung Sedayu menyambut tangan anak itu, dahinya pun berkerut. Tangan anak itu dengan mantap menggenggam tangan Agung Sedayu. Kemudian berganti menggenggam tangan Sekar Mirah dengan erat, sambil tersenyum. Untuk beberapa lama anak itu diminta oleh ayahnya untuk duduk menemui paman dan bibinya. Namun anak itu segera nampak gelisah. Anak ini tidak betah duduk, berkata ibunya. Anak itu memandang ibu dan ayahnya berganti-ganti dengan matanya yang seakan-akan bercahaya itu. Baiklah. Bermainlah. Tetapi jangan jauh-jauh. Sejenak kemudian anak itu pun sudah menghambur di halaman dan hilang di sudut gandok kanan. Ia memang pendiam, berkata ibunya. Tetapi ia tidak dapat berhenti bergerak. Ada saja yang dilakukannya, sejak ia bangun pagi-pagi sampai menjelang tidur di wayah sepi bocah. Ia seorang anak yang kuat, berkata Agung Sedayu. Makannya banyak sekali, berkata Untara sambil tertawa. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun tertawa pula. Namun sebenarnya lah Sekar Mirah harus menahan gejolak perasaannya. Anak-anak itu akan menjadi perekat yang sangat kuat bagi sebuah keluarga. Dalam pada itu, maka Nyi Untara pun telah mengajak Sekar Mirah untuk masuk ke ruang dalam, sementara Untara membawa Agung Sedayu ke baraknya,
untuk diperkenalkan dengan beberapa orang perwira di dalam pasukannya. Ada beberapa orang rangga dan lurah di dalam pasukan Untara itu. Mereka menyambut kedatangan Agung Sedayu dengan hangat. Sebagian dari mereka sudah pernah mendengar nama Agung Sedayu sebagai seorang lurah prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan sebagian dari mereka memang sudah mengenal sebelumnya, saat-saat Agung Sedayu singgah di rumah kakaknya Untara. Agung Sedayu dan Sekar Mirah berada beberapa lama di rumah Untara. Nyi Untara telah mempersilakan mereka makan bersama. Untara dan Nyi Untara ikut pula. "Bukankah kalian akan bermalam?" bertanya Untara selagi mereka makan. "Kami akan mengunjungi Paman Widura di Padepokan, Kakang," jawab Agung Sedayu. "Kalian akan bermalam di sana?" "Ya, Kakang." "Kenapa tidak di sini saja?" bertanya Nyi Untara. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Aku ingin berada semalam di Padepokan peninggalan guru." "Berapa malam kau akan bermalam?" bertanya Untara. "Semalam saja, Kakang. Besok kami akan kembali ke Sangkal Putung." "Kapan kau kembali ke Tanah Perdikan Menoreh?" 2-3 hari lagi." Untara mengangguk-angguk. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun sudah bercerita pula tentang Suandaru yang telah tergelincir, serta dendam orang-orang benda gantungan. Mudah-mudahan tidak terjadi gejolak setelah orang benda gantungan itu terbunuh. Untara mengangguk-angguk. Katanya, "Untunglah kalian cepat bertindak, sehingga Adi Suandaru tidak tersesat terlalu jauh. Semakin jauh Adi Suandaru tersesat, akan menjadi semakin sulit untuk menariknya kembali ke jalan yang lurus." "Ya, Kakang," desis Sekar Mirah. "Kami juga ingin menitipkan Sangkal Putung kepada Kakang. Jika hal itu terjadi lagi, kami mohon Kakang tidak segan-segan memberi peringatan." Untara menarik nafas panjang. Katanya, "Mungkin aku dapat memberinya peringatan. Tetapi sepanjang persoalannya menyangkut persoalan pribadi dan keluarga, sulit bagiku untuk dapat langsung mencampurinya. Mungkin aku dapat membantu mengirimkan orang untuk memberitahukan kepada Adi Sekar Mirah dan Agung Sedayu, yang tentu akan dapat langsung mencampuri persoalannya sebagaimana sekarang ini. Baru jika kemudian ternyata akibat dari perbuatan Adi Suandaru itu menyentuh ketenangan hidup masyarakat, serta menimbulkan keresahan, aku dapat berbuat sesuatu." "Terima kasih, Kakang," sahut Sekar Mirah. "Aku kira itu sudah cukup. Kesediaan Kakang untuk memberitahukan jika timbul persoalan serupa dengan Kakang Suandaru, akan sangat berarti bagi kami. Kali ini Bokayu Pandanwangi dapat langsung menghubungi kami. Tetapi belum tentu hal serupa dapat dilakukan, jika sekali lagi Kakang Suandaru tergelincir. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi atas Adi Suandaru," berkata Nyi Untara seakan-akan kepada diri sendiri. "Mudah-mudahan, Bokayu," sahut Agung Sedayu. "Tetapi nampaknya Adi Suandaru benar-benar menyesali perbuatannya." "Mudah-mudahan." Untara mengangguk-angguk. Demikianlah, setelah mereka makan dan beristirahat sebentar di pendapa, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun minta diri untuk mengunjungi pamannya Widura di Padepokan kecil peninggalan Kiai Gringsing. Untara dan istrinya melepas keduanya sampai ke regol halaman. Anak Untara pun ikut pula bersama ayah dan ibunya. Ketika Agung Sedayu dan Sekar Mirah siap naik ke punggung kuda, anak itu mendekati mereka sambil mengulurkan tangannya. "Selamat jalan, Paman." "Selamat jalan, Bibi." Sekar Mirah mencium anak itu di pipinya. Pada saat itulah, tiba-tiba saja Nyi Tumenggung itu pun berdesis. Ia akan dikaruniai seorang adik. Sekar Mirah terkejut. Matanya bersinar sesaat. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Ia akan mempunyai seorang adik? Nyi Untara tersenyum sambil mengangguk. Oh, mata Sekar Mirah pun berkaca-kaca. Tiba-tiba saja ia memeluk Nyi Untara. Betapapun Sekar Mirah bertahan, namun terdengar ia terisak. Aku mengucapkan selamat, Bokayu, karunia itu masih belum melimpah kepada keluargaku. Sebuah penyesalan menyelinap di hati Nyi Untara. Ia telah terlanjur memberitahukan bahwa ia mulai mengandung lagi. Sedangkan ia tahu bahwa Agung Sedayu dan Sekar Mirah sangat merindukan seorang anak. Tetapi hal itu sudah terlanjur diucapkan, sehingga Sekar Mirah tidak dapat menahan keluhannya, bahwa ia masih belum dikaruniai seorang anak pun. Namun sejenak kemudian, Sekar Mirah telah mengeringkan matanya. Bahkan sambil tersenyum ia pun berdesis. Maafkan aku Bokayu.
Mungkin aku memang terlalu cengeng. Aku yang harus minta maaf, Adi. Kami mohon diri, Mbokayu. Namun sebelum mereka beranjak, Agung Sedayu pun berkata, Kakang, aku mendapat pesan dari Sabung Sari bahwa ia sedang berada di perjalanan kembali ke barak. Kami berangkat bersama-sama dari Tanah Perdikan. Tetapi Sabung Sari singgah 1-2 hari di Mataram. Jika sampai hari ini belum sampai di sini, mungkin masih ada persoalan yang dibicarakan di Mataram. Untuk apa ia singgah di Mataram? Siapakah yang ditemuinya di sana? Satu keperluan pribadi yang terbengkalai selama ini. Oh. Untara pun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Seharusnya Sabung Sari segera menyelesaikannya. Agung Sedayu pun tersenyum pula. Namun kemudian ia pun sekali lagi minta diri. Beberapa saat kemudian, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun telah meninggalkan rumah Untara. Sekar Mirah masih berpaling dan melambaikan tangannya. Untara, istri dan anaknya pun telah melambaikan tangan mereka pula. Di perjalanan, Sekar Mirah lebih banyak berdiam diri sambil menunduk. Kaki kudanya berderap tidak terlalu cepat menyusuri jalan menurun landai di kaki Gunung Merapi. Namun beberapa saat kemudian Agung Sedayu pun berkata, kita sudah mendekati regol padepokan kecil yang ditinggal oleh guru. Sekar Mirah mengangkat wajahnya. Di depannya, jalan yang panjang membujur ke utara. Tidak jauh di hadapan mereka terdapat sebuah padepokan kecil yang dibangun oleh Guru Agung Sedayu. Kedatangan Agung Sedayu dan Sekar Mirah memang mengejutkan Ki Widura yang ada di padepokan. Ia memang jarang sekali meninggalkan padepokan, jika tidak ada kepentingan yang mendesak sekali. Marilah, Agung Sedayu. Marilah, Sekar Mirah. Ki Widura itu pun mempersilakan. Mereka pun kemudian duduk di pendapa bangunan induk padepokan kecil itu. Widura pun telah menanyakan keselamatan perjalanan Agung Sedayu dan Sekar Mirah, serta keluarga di Tanah Perdikan Menoreh. Apakah kalian langsung datang kemari dari Tanah Perdikan? Bertanya Ki Widura kemudian. Tidak, Paman. Kami bermalam di Sangkal Putung. Baru saja kami singgah di rumah Kakang Utara. Ki Widura mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya. Bagaimana keadaan keluarga di Sangkal Putung? Semuanya baik, Paman. Hanya sedikit ada masalah di Sangkal Putung, jawab Agung Sedayu. Masalah apa? Agung Sedayu pun kemudian menceritakan serba sedikit, peristiwa yang telah terjadi di Sangkal Putung. Tentang Suandaru dan tentang orang-orang benda gantungan. Ki Widura mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu pun berkata, orang-orang benda gantungan itu menyebut kami murid-murid orang bercambuk. Aku khawatir bahwa mereka akan berpaling kepada padepokan ini kelak. Ki Widura menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, jangan terlalu kau cemaskan, Agung Sedayu. Di sini kami sudah mulai mengemasi diri. Ada beberapa orang yang sudah dapat diandalkan untuk melindungi padepokan ini. Syukurlah, Paman. Jika saja kau mempunyai waktu untuk melihat mereka. Aku akan bermalam di sini malam ini, Paman. Bagus, sahut Ki Widura dengan serta-merta. Malam nanti kau akan dapat melihat 5 orang cantrik utama dari perguruan ini, di samping cantrik-cantrik yang lain. Terima kasih, Paman. Dalam pada itu, setelah minum minuman hangat serta makan beberapa potong makanan yang dihidangkan, Ki Widura pun telah mengajak Agung Sedayu dan Sekar Mirah untuk melihat-lihat keadaan padepokan kecil itu. Ternyata Ki Widura tidak saja memelihara padepokan peninggalan Kiai Gringsing itu. Tetapi Ki Widura juga telah mengembangkannya. Padepokan itu menjadi semakin luas. Bangunannya pun menjadi semakin lengkap. Ki Demang memberikan beberapa petak tanah untuk menjadi tanah pertanian, serta mengizinkan Ki Widura membuka ujung hutan yang subur untuk menjadi ladang baru yang digarap oleh para cantrik. Ara-ara yang luas ditumbuhi oleh rumputan yang hijau. Ki Widura sengaja mengajak Agung Sedayu dan Sekar Mirah berkeliling di atas punggung kuda, untuk dapat melihat padepokan itu seluruhnya. Satu kebanggaan tersendiri, Paman, desis Agung Sedayu. Kau dan Suandaru setiap kali harus datang untuk melihat perkembangan padepokan ini, berkata Ki Widura. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Wajahnya nampak menjadi cerah seperti cerahnya langit waktu itu. Beberapa kelompok ternak nampak dilepas di padang rumput yang luas, sementara suara air gemericik mengalir di parit di pinggir jalan itu, menuju ke kotak-kotak sawah yang subur.
Kami mengucapkan terima kasih atas kesungguhan Paman mengembangkan padepokan kecil ini. Bukankah itu sudah menjadi kewajibanku? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ki Demang Jati Anom sangat baik kepada kami. Mungkin Ki Demang mengerti bahwa aku adalah Paman Untara. Tetapi Ki Demang pun telah memanfaatkan para cantrik untuk membimbing anak-anak muda Kademangan ini untuk menggarap sawah dengan cara yang baik. Untuk beternak dan memelihara ikan di kolam-kolam air diam dan air mengalir. Kerajinan tangan dan kerja yang lain yang berarti bagi mereka. Bahkan ada beberapa orang anak muda yang memang berada di padepokan ini sebagai cantrik. 2 orang di antara mereka termasuk pada 5 orang cantrik terbaik di sini. Agung Sedayu yang masih mengangguk-angguk itu menyahut. Syukurlah, Paman. Mudah-mudahan padepokan ini berkembang terus, meskipun kita tidak usah bermimpi padepokan ini menjadi sebuah padepokan yang besar. Aku memang tidak ingin mengembangkan padepokan ini menjadi padepokan yang besar. Aku ingin padepokan ini tetap sebuah padepokan kecil, tetapi bobotnya sajalah yang harus dipertahankan. Meskipun mustahil untuk mempertahankan bobot kepemimpinan Kiai Gringsing. Guru memang seorang yang sulit untuk ditandingi. Tetapi ternyata Paman mempunyai kelebihan pada sisi yang lain. Tetapi Ki Widura menggeleng sambil tertawa. Katanya, aku tidak akan dapat mempunyai kelebihan pada sisi apapun dari Kiai Gringsing. Tetapi aku berusaha sebaik-baiknya untuk menjadikan padepokan ini berarti. Bukan saja bagi para cantriknya, tetapi juga bagi para penghuni di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, cantrik padepokan kita tidak terpisah dari kehidupan orang banyak dalam susunan kewajaran sesama. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pandangan pamannya atas lingkungannya sangat menarik. Beberapa lama mereka berkuda mengelilingi satu lingkungan yang luas dari padepokan kecil yang berkembang itu. Hubungan Ki Widura dan para penghuni Kademangan itu pun ternyata sangat akrab pula. Setiap kali bertemu dengan orang-orang lewat, Ki Widura saling menyapa dengan akrabnya. Beberapa saat kemudian, Ki Widura mengajak Agung Sedayu dan Sekar Mirah kembali ke padepokan, setelah mereka melihat sawah, pategalan, padang rumput dan kolam-kolam ikan yang mendukung padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Widura itu. Ketika mereka sampai di padepokan dan setelah beristirahat sejenak sambil minum dan berbincang di pendapa, Ki Widura pun telah menunjukkan bilik bagi Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Beristirahatlah, berkata Ki Widura. Aku berharap bahwa kalian tidak hanya bermalam satu malam di sini. Agung Sedayu hanya tersenyum saja. Tetapi ia tidak menjawab. Tetapi ketika Agung Sedayu dan Sekar Mirah berada di dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka, maka Agung Sedayu itu pun berdesis. Jika saja tempat ini sangat menarik bagimu, bukankah kita dapat bermalam 2 malam di sini? Sekar Mirah mengangguk. Katanya. Jika masih ada yang ingin Kakang lihat, aku sama sekali tidak berkeberatan. Seperti dikatakan oleh Ki Widura, setelah mereka makan malam dan duduk-duduk di peringgitan sejenak, maka mereka pun telah pergi ke sanggar terbuka di bagian belakang dari padepokan itu. Beberapa buah oncor menyala di sekitar sanggar yang mempunyai peralatan yang lengkap itu. Dari bambu titian sampai ke tali untuk berayun. Arena berpasir dan berbatu-batu padas. Segala jenis senjata, termasuk senjata lontar. Kepada para cantriknya Ki Widura itu pun berkata, nah, kita akan menunjukkan kepada murid utama Kiai Gringsing, orang bercambuk yang mendirikan padepokan ini, apa saja yang sudah kita capai selama ini. Para cantrik yang duduk di sekitar sanggar itu mendengarkan kata-kata Ki Widura dengan sungguh-sungguh. Sementara itu Ki Widura berkata selanjutnya, tidak ada niat sama sekali untuk menyombongkan diri, karena ilmu yang dimiliki oleh murid utama Kiai Gringsing ini tidak akan terjangkau oleh kita semuanya. Tetapi apa yang akan kita tunjukkan kepadanya adalah semacam pertanggungjawaban kita yang menghuni padepokan ini. Siang tadi aku telah menunjukkan lingkungan padepokan ini. Bangunan-bangunan yang ada. Sawah, pategalan, padang penggembalaan, kolam-kolam ikan, serta segala jenis ternak dan binatang peliharaan kita. Nah, sekarang kita akan menunjukkan padepokan ini dari para cantrik pemula sampai kepada 5 orang cantrik paling tua di padepokan ini. Para cantrik itu pun mengangguk-angguk. Seakan-akan mereka ingin menyatakan kesediaan mereka melakukan perintah gurunya itu. Tetapi sejak sebelumnya, Ki Widura telah menunjuk beberapa orang yang akan mewakili kawan-kawannya yang lain.
Sejenak kemudian, seperti yang telah direncanakan oleh Widura, maka seorang demi seorang telah tampil di tengah-tengah sanggar. Dari tataran pemula, diteruskan oleh tataran-tataran berikutnya. Sehingga akhirnya tampil cantrik-cantrik yang disebut oleh Widura sebagai cantrik tertua. Seorang demi seorang kelima orang cantrik tertua itu telah menunjukkan kemampuan mereka. Mereka telah menunjukkan unsur-unsur gerak dari ilmu yang mereka kuasai. Ilmu yang diturunkan oleh pemimpin padepokan kecil itu, Ki Widura. Agung Sedayu dan Sekar Mirah memperhatikan sejak dari cantrik pemula sampai kepada cantrik yang disebut tertua itu dengan seksama. Apalagi ketika Agung Sedayu dan Sekar Mirah melihat bagaimana kelima orang cantrik tertua itu menunjukkan kemampuan mereka. Agung Sedayu dan Sekar Mirah menggeleng-gelengkan kepala mereka. Ternyata padepokan kecil itu sudah menjadi sangat maju. Bukan saja gelar kewadagan padepokan itu, tetapi isi dari padepokan itu pun ternyata sangat mengagumkan. Terutama pada kelima cantrik itu. Agung Sedayu melihat unsur dari ilmu sebagaimana diturunkan oleh Kisah Dewa. Tetapi juga nampak unsur-unsur lain yang luluh ke dalamnya. Semuanya itu dirangkum dalam bingkai ilmu dari perguruan orang bercambuk itu sendiri. Di telinga Sekar Mirah, Agung Sedayu pun berdesis. Jika murid-muridnya mempunyai kemampuan sedemikian tingginya, maka kemampuan Paman Widura pun tentu sudah meningkat dengan pesat. Paman mencapai tataran puncak dari ilmunya justru pada usianya yang sudah menjadi semakin tua. Paman memang agak terlambat. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, agaknya untuk meningkatkan ilmu tidak akan pernah terlambat. Ya, Kakang. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Dalam pada itu, seorang dari kelima orang cantrik tertua itu, telah menunjukkan kemampuannya mempergunakan senjata. Sebuah tombak pendek. Demikian tinggi penguasaannya atas senjatanya, sehingga senjatanya itu seolah-olah merupakan bagian dari anggota badannya. Kemudian seorang yang lain telah memperlihatkan keterampilannya mempergunakan senjata yang lain. Demikian pula orang ketiga dan keempat. Namun ketika orang kelima turun ke tengah-tengah sanggar, maka senjata yang dibawanya adalah sebuah cambuk, sebagaimana cambuk Agung Sedayu. Padepokan ini adalah padepokan yang dibangun oleh orang bercambuk. Karena itu, senjata yang paling diandalkan dari murid-murid di perguruan ini adalah cambuk, sebagaimana senjata utama orang bercambuk itu, berkata Ki Widura. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mengangguk-angguk. Namun jantung mereka pun menjadi berdebaran. Demikian orang itu berada di tengah-tengah sanggar terbuka itu, maka cambuknya pun segera mulai menggelepar. Suaranya meledak bagaikan lidah api yang menyambar di langit. Dengan tangkasnya orang itu berloncatan sambil memutar cambuknya. Dengan cepat orang itu menggeliat sambil mengayunkan tangannya. Sekali lagi suara cambuk itu menggelegar. Ki Widura mengikuti gerak cantriknya dengan seksama. Demikian pula Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Setelah mempertunjukkan berbagai macam unsur gerak sampai ke unsur gerak yang paling rumit dengan kecepatan yang tinggi, maka orang itu pun telah melenting dan berputar di udara. Ketika kakinya kemudian melekat di atas tanah, maka kaki itu seakan-akan telah menghunjam dalam-dalam ke perut bumi. Setelah memusatkan nalar budinya sekejap, maka orang itu telah mengangkat cambuknya. Ketika cambuk itu terayun dan dihentakkan sendal pancing, maka cambuk itu sama sekali tidak meledak. Bahkan hampir tidak terdengar suaranya sama sekali. Tetapi dalam pada itu, udara di sanggar itu pun telah tergetar. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun segera mengetahui bahwa orang itu telah berada dalam tataran yang tinggi dari ilmu orang bercambuk. Luar biasa, desis Agung Sedayu. Di dalam hati ia pun berkata, jika demikian, maka kemampuan Paman Widura sudah dapat diperbandingkan dengan kemampuan Adi Swandaru. Murid utama Paman Widura ternyata telah menguasai ilmu pada tataran yang tinggi pula. Ketika cantrik itu selesai mempertunjukkan tataran ilmu yang sudah dikuasainya, maka hampir di luar sadarnya Agung Sedayu bangkit berdiri. Mengangguk hormat kepada cantrik itu, kemudian kepada Ki Widura yang juga bangkit berdiri. Aku mengucapkan selamat, Paman. Tentu belum apa-apa dibandingkan dengan kemampuan murid utama orang bercambuk itu sendiri. Jika para cantrik itu mampu mencapai tataran ilmu yang tinggi itu, maka tentu dapat diduga betapa tinggi kemampuan gurunya. Jangan memuji, Agung Sedayu. Yang aku lakukan adalah sekedar mengembangkan apa yang aku tahu. Beberapa keturunan ilmu itu telah luluh Paman. Tetapi seperti itulah memang yang dikehendaki oleh guru.
Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Sementara Agung Sedayu berkata, dengan demikian, maka ilmu dari padepokan orang bercambuk akan berkembang. Ki Widura mengangguk sambil berkata, terima kasih atas penghargaanmu itu, Agung Sedayu. Mudah-mudahan kami tidak mengecewakanmu untuk selanjutnya. Tentu tidak, Paman. Aku senang sekali. Jika Adi Swandaru melihat perkembangan ini, ia pun akan berbangga pula. Baiklah, Agung Sedayu. Mungkin kau masih belum terlalu letih untuk melihat bagaimana para cantrik padepokan ini mempergunakan alat-alat yang ada ini untuk melatih keterampilan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, Paman. Kami sama sekali belum letih. Bukankah kami hanya duduk saja menonton? Demikian, beberapa saat kemudian, para cantrik pun telah memperlihatkan keterampilan mereka. Meniti balok, bambu yang lentur, dan kemudian meniti tampar ijuk. Mereka mempertunjukkan keterampilan memanjat, menggelantung dan berayun pada tali-tali yang terjulur. Mereka mempertunjukkan bagaimana mereka dalam kelompok-kelompok memanjat dinding yang terjal, meloncat dan berputar di udara. Dan masih banyak lagi yang dapat dilihat oleh Agung Sedayu. Semuanya itu bukan saja menunjukkan betapa tangan dan kaki para cantrik menjadi terampil, tetapi juga dapat menjadi alas penguasaan ilmu mereka. Agung Sedayu dan Sekar Mirah benar-benar mengagumi kegigihan Ki Widura yang sudah menjadi semakin tua itu. Namun ternyata Ki Widura justru telah mematangkan ilmunya. Begitu asyiknya Agung Sedayu dan Sekar Mirah menyaksikan kemampuan para cantrik dari padepokan kecil itu, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tengah malam telah jauh terlampaui. Bahkan kokok ayam jantan untuk kedua kalinya telah terdengar. Malam telah bergerak memasuki dini hari. Ki Widuralah yang kemudian menghentikan pertunjukan keterampilan para cantrik itu. Dengan nada dalam ia pun berkata, Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Tidak sepatutnya aku memaksa kalian untuk duduk di sini dalam keadaan letih. Beristirahatlah. Hanya itulah permainan buruk yang dapat aku perlihatkan kepada kalian. Paman terlalu merendahkan diri, berkata Agung Sedayu. Bukan merendah diri. Tetapi di hadapanmu, murid utama orang bercambuk, aku harus mengakui betapa dangkalnya ilmuku, dan apalagi para cantrik. Agung Sedayu hanya tersenyum saja. Sementara Sekar Mirah pun berkata, sangat mengagumkan, Paman. Demikianlah, maka Ki Widura pun telah mengantarkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah ke bangunan induk padepokan itu. Keduanya pun langsung pergi ke biliknya untuk beristirahat. Namun sebelum mereka masuk ke dalam bilik mereka, Agung Sedayu pun sempat berkata, Paman, apakah Paman besok bersedia berada di sanggar tertutup? Tentu. Tentu, Agung Sedayu. Aku justru berharap. Agung Sedayu tersenyum. Namun kemudian ia pun mengangguk hikmat dan masuk ke dalam biliknya. Di dalam biliknya, Sekar Mirah pun bertanya, untuk apa kau minta Paman besok masuk ke sanggar tertutup? Agung Sedayu tersenyum. Katanya, aku ingin melihat, apakah masih ada kesempatan untuk mendorong Paman serba sedikit, agar ilmunya menjadi bertambah mapan. Tentu saja dalam waktu dekat dan sangat pendek aku tidak dapat berbuat apa-apa, selain sekedar menunjukkan jalan. Biarlah kemudian Paman sendiri yang mencarinya. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Namun kemudian ia pun telah berbaring di pembaringan. Ketika Agung Sedayu yang kemudian juga berbaring masih membayangkan bagaimana para cantrik menunjukkan hasil yang mereka peroleh selama mereka berada di padepokan itu, Sekar Mirah justru mulai membayangkan anak Pandan Wangi dan anak Untara. Mereka adalah anak laki-laki yang dapat diharapkan bagi masa depan. Tetapi Sekar Mirah sendiri tidak mempunyai seorang anak pun. Namun akhirnya keduanya pun dapat tidur lelap di dini hari. Ketika fajar menyingsing, keduanya sudah bangun. Meskipun mereka hanya tertidur sebentar, tetapi mereka tidak nampak lelah. Bahkan keduanya pun telah sibuk pula sebagaimana para cantrik. Sekar Mirah telah berada di dapur bersama mereka yang menyiapkan minuman hangat serta makan pagi. Sementara Agung Sedayu telah berada di sumur untuk mengisi pakiwan. Ketika seorang cantrik mencegahnya dan minta Agung Sedayu memberikan timbanya, maka Agung Sedayu pun berkata, aku sudah terbiasa melakukannya, sejak aku masih berada di padepokan ini. Seperti yang diminta oleh Agung Sedayu, maka menjelang matahari naik sepenggalah, Ki Widura, Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah berada di sanggar tertutup. Dengan nada rendah Agung Sedayu pun berkata,
Aku mohon maaf, Paman. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Tetapi sebagai murid utama perguruan orang bercambuk, aku ingin melihat, Paman sekarang berada di mana dalam tataran kemampuan para murid utama perguruan orang bercambuk. Ki Widura yang sudah menjadi semakin tua itu ia sekali tidak merasa tersinggung. Juga sebagai seorang paman. Ia sadar, bahwa di dalam urutan murid perguruan orang bercambuk, Agung Sedayu adalah yang tertua. Karena itu, maka Ki Widura telah menempatkan dirinya sebagai adik seperguruan Agung Sedayu, sehingga Ki Widura pun telah siap melakukan segala perintah Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka Ki Widura pun telah berdiri di tengah-tengah arena tertutup. Ia pun segera mempersiapkan diri sesuai dengan isyarat yang diberikan oleh Agung Sedayu. Agung Sedayu sendiri berdiri beberapa langkah di hadapan Ki Widura. Ketika Ki Widura memandanginya, maka Agung Sedayu pun telah menganggukkan kepalanya sambil berdesis. Mulailah, Paman. Ki Widura pun segera mulai. Sejak mengatur pernafasan, memanaskan urat-urat nadinya, melemaskan otot-ototnya, sehingga gerakan dasar. Kemudian meningkat pada tataran berikutnya, semakin lama semakin tinggi. Sehingga akhirnya sampai pada gerakan-gerakan yang paling rumit. Agung Sedayu yang berdiri beberapa langkah dari Ki Widura menyaksikan Ki Widura yang berloncatan itu dengan seksama. Kepekaan seorang murid utama dari orang bercambuk membuat Agung Sedayu merasakan sentuhan-sentuhan angin yang bergetar akibat ayunan tangan dan kaki Ki Widura, sehingga Agung Sedayu dapat menjajaki tingkat kemampuan pamannya itu. Ternyata seperti yang diturunkannya kepada para cantrik, yang nampak pada unsur-unsur gerak Ki Widura tidaklah murni keturunan dari ilmu orang bercambuk. Tetapi pengaruh itu tidak membuat ilmu Ki Widura itu menjadi cacat. Tetapi ilmu Ki Widura justru nampak menjadi semakin lengkap. Celah-celah yang lemah telah diisi dengan padat, sehingga seakan-akan sama sekali tidak ada cacatnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu yang ilmunya sudah benar-benar masak itu masih melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbuka untuk meningkatkan tataran ilmu Ki Widura. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak memutuskan ungkapan ilmu Ki Widura itu sampai pada saat terakhir, saat Ki Widura menunjukkan kemampuannya bermain dengan senjata. Puncak dari permainan Ki Widura adalah ilmu cambuk yang sudah dikuasai oleh Ki Widura. Jika murid-murid Ki Widura itu sudah sampai pada tataran yang tinggi dari ilmu cambuk yang diturunkan oleh Kiai Gringsing, dilengkapi oleh pengaruh yang mapan, maka ilmu Ki Widura ternyata benar-benar mengagumkan. Meskipun masih belum mampu mengimbangi kemampuan Agung Sedayu sendiri, namun Ki Widura benar-benar telah sampai ke puncaknya. Bahkan Agung Sedayu mulai meragukan siapakah yang ilmunya lebih tinggi, Ki Widura atau Swandaru, yang terlena oleh kesalahannya menilai kemampuan saudara-saudara seperguruannya. Termasuk Ki Widura dan Gelagah Putih. Beberapa saat kemudian, maka Ki Widura pun telah sampai di puncak permainannya. Ketika permainan cambuknya berakhir, maka Ki Widura pun telah mengendapkan ungkapan kekuatan dan tenaga dalamnya. Mengendurkan urat-uratnya dan mengatur pernafasannya, sehingga segala sesuatunya kembali kepada kewajarannya. Demikian Ki Widura selesai, maka Agung Sedayu pun mengangguk hormat, sementara Ki Widura pun telah melakukan hal yang sama. Aku mohon petunjuk, berkata Ki Widura yang menempatkan diri sebagai adik seperguruan Agung Sedayu. Agung Sedayu pun kemudian melangkah maju sambil berkata, Paman telah berada di tataran tertinggi dari ilmu orang bercambuk, yang justru Paman lengkapi dengan unsur-unsur dari ilmu yang lain, sehingga ilmu yang Paman kuasai itu menjadi lengkap. Ki Widura tidak menyahut. Ia masih menunggu petunjuk-petunjuk yang tentu akan diberikan oleh Agung Sedayu. Satu hal yang menakjubkan, berkata Agung Sedayu kemudian. Perguruan orang bercambuk hanya menunjukkan jalannya. Tetapi semuanya itu Paman cari sendiri dengan ketekunan dan kecerdasan yang luar biasa. Apalagi dalam keadaan Paman sekarang, dalam umur yang sudah menjadi semakin tua. Ki Widura masih tetap berdiam diri. Sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Paman sudah tidak lagi mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ilmu Paman jika Paman kehendaki, setelah umur Paman menjadi semakin tua. Aku tidak pernah menghiraukan umurku, Agung Sedayu. Baiklah, Paman. Aku ingin menunjukkan jalan yang dapat Paman tempuh. Selebihnya, aku yakin Paman akan dapat mencarinya sendiri. Ki Widura mengerutkan dahinya, sementara Agung Sedayu pun melangkah maju. Paman. Kita akan berlatih bersama. Ki Widura mengerutkan dahinya.
Namun Agung Sedayu berkata selanjutnya, "Simpanlah cambuk paman." Ki Widura pun kemudian telah menggantungkan cambuknya di dinding sanggar. Sejenak kemudian, Ki Widura itu telah berdiri berhadapan dengan Agung Sedayu. "Aku tidak akan mulai dari landasan dasarnya. Darah paman sudah panas. Aku hanya akan sekedar memanaskan tubuhku serta membangkitkan getar ilmuku. Selanjutnya kita akan langsung berada pada tataran tertinggi, sebagaimana paman tunjukkan pada bagian akhir permainan paman." Ki Widura menganggukkan kepalanya. Ia sadar bahwa Agung Sedayu tentu akan memberikan petunjuk-petunjuk khusus dengan caranya. Karena itu, maka untuk menanggapinya dengan tepat, Ki Widura pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun berkata, "Marilah paman. Aku mohon paman dapat melihat dan menangkap arah permainan kita. Selanjutnya paman akan dapat mencarinya sendiri." Ki Widura mengangguk sambil berdesis. "Aku sudah bersiap." Demikianlah, sejenak kemudian keduanya pun telah terlibat dalam latihan yang rumit. Pada permulaannya, Agung Sedayu lebih banyak berloncatan, sekedar untuk memanaskan darahnya. Namun demikian, unsur-unsur geraknya semakin lama menjadi semakin rumit. Sehingga ketika keringatnya mulai membasahi punggung bajunya, maka Agung Sedayu pun seakan-akan telah menjadi bersungguh-sungguh. Untuk menanggapinya, maka Ki Widura pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, Ki Widura pun telah menggapai tataran tertinggi dari ilmu yang telah disadapnya dari perguruan orang bercambuk. Tetapi unsur-unsurnya telah dilengkapi oleh unsur-unsur gerak yang diturunkan oleh perguruan lain yang pernah disadapnya pula. Namun sebenarnya lah bahwa ilmu Agung Sedayu sendiri juga bukan ilmu yang murni dari perguruan orang bercambuk. Hal itu sudah diketahui oleh gurunya. Bahkan gurunya lah yang menganjurkannya untuk melengkapi ilmunya dengan ilmu yang manapun yang watak dan sifatnya sesuai, tanpa menimbulkan benturan-benturan di dalam dirinya. Beberapa saat lamanya Agung Sedayu dan Ki Widura seakan-akan sedang bertempur dalam puncak ilmu mereka. Beberapa kali Ki Widura terdesak, tergetar dan bahkan terdorong surut. Beberapa kali telah terjadi benturan-benturan yang bahkan melemparkan Ki Widura, sehingga hampir saja menimpa tiang-tiang penyangga alat-alat latihan di dalam sanggar. Namun sebenarnya lah bahwa Ki Widura tidak sekedar bertempur untuk memenangkannya. Tetapi dengan cermat ia mengamati unsur gerak lawannya yang sangat rumit. Sekar Mirah yang menyaksikan latihan bersama itu menjadi berdebar-debar. Meskipun Sekar Mirah sendiri berilmu tinggi, tetapi sulit baginya untuk membedakan bahwa Agung Sedayu dan Ki Widura itu tidak sedang bertempur bersungguh-sungguh. Bahkan Sekar Mirah itu sempat menjadi cemas bahwa keduanya mulai kehilangan kendali, sehingga mereka terjerumus ke dalam pertempuran yang sesungguhnya. Apalagi ketika ia melihat Ki Widura semakin sering dikenai serangan-serangan Agung Sedayu, sehingga setiap kali Ki Widura itu terlempar jatuh dan harus meloncat berdiri, dan bersiap menghadapi serangan-serangan berikutnya. Namun akhirnya Sekar Mirah itu menarik nafas dalam-dalam. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin lamban. Bahkan kemudian Agung Sedayu pun telah memberikan isyarat, bahwa latihan itu pun sudah berakhir. Yang mereka lakukan kemudian adalah sekedar mengendurkan urat-urat dan syaraf mereka, mengatur pernafasan dan mengendapkan tenaga yang terangkat. Akhirnya keduanya pun berhenti bergerak. Agung Sedayu mengangguk hormat. Demikian pula Ki Widura. "Maaf, Paman," berkata Agung Sedayu kemudian. "Mungkin permainan ini merupakan permainan yang terlalu keras bagi Paman." Ki Widura tersenyum. Pernafasannya sudah menjadi teratur kembali. Namun masih terasa aliran nafas itu masih terlalu cepat. "Paman," berkata Agung Sedayu kemudian. "Aku hanya ingin menunjukkan kelemahan-kelemahan yang masih harus Paman perhatikan. Paman harus menemukan perlindungannya, sehingga tidak mudah menjadi titik sasaran dalam pertempuran yang sebenarnya terjadi. Paman tentu tidak akan mengalami kesulitan. Selain itu, Paman pun akan menemukan tumpuan-tumpuan baru untuk melontarkan kemampuan tertinggi dari ilmu yang telah Paman kuasai." "Terima kasih, Agung Sedayu. Aku mengerti maksudmu. Aku merasakan beberapa daun pintu telah kau buka, sehingga aku akan dapat memasukinya. Apakah aku akan sampai di dalam atau tidak, itu tergantung kepada landasan kemampuanku. Jika terjadi kegagalan, sama sekali bukan salahmu. Kecuali jika kau dapat berada di padepokan ini sedikitnya setengah tahun. Dan itu adalah mustahil." Agung Sedayu tertawa.
katanya. Tanpa aku, Paman akan berhasil. Bahkan mungkin Paman memerlukan waktu yang lebih pendek. Aku yakin. Mudah-mudahan aku mampu melakukannya. Sekali lagi Agung Sedayu mengangguk hormat sambil berkata. Aku mohon maaf, Paman. Mungkin aku telah melanggar unggah-ungguh bahwa aku berani menggurui Paman. Bukankah itu sudah sewajarnya terjadi? Jangan hiraukan umurku. Jangan hiraukan pertalian darah di antara kita. Iya, Paman. Umur bagiku bukan alasan untuk bermalas-malas. Menuntut ilmu tidak harus berhenti karena umurku, selagi masih mampu melakukannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata. Terima kasih atas pengertian Paman. Akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih, Agung Sedayu. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berada di dalam sanggar. Agung Sedayu dan Ki Widura masih berbincang tentang berbagai kemungkinan. Sekali-sekali keduanya berdiri dan mencoba menerapkan unsur-unsur gerak yang mereka perbincangkan. Akhirnya Agung Sedayu itu pun berkata, Sudahlah, Paman. Aku kira kita sudah cukup lama berada di dalam sanggar. Baiklah, Agung Sedayu. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Sepeninggalmu, aku akan berusaha untuk dapat mengisi kekurangan-kekurangan yang telah kau tunjukkan. Paman tentu akan berhasil. Mudah-mudahan. Tetapi aku tentu memerlukan waktu yang panjang. Aku berharap bahwa murid-murid utama yang sekarang akan mampu meningkatkan ilmu mereka pula, sehingga perguruan orang bercambuk justru akan menjadi semakin mekar. Kami berharap bahwa sekali-sekali kau sempat datang, Agung Sedayu. Akan aku usahakan, Paman. Aku tahu bahwa tugasmu cukup banyak. Tetapi kau tentu akan dapat menyisihkan waktu barang 2-3 hari untuk berada di padepokan kami. Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah keluar dari sanggar tertutup. Beberapa orang cantrik berharap-harap cemas. Mereka memang berharap bahwa dengan demikian, mereka pun akan mendapat percikan hasil pertemuan antara Ki Widura dan Agung Sedayu. Dalam pada itu, Ki Widura masih minta Agung Sedayu untuk bermalam semalam lagi. Dengan ragu-ragu Ki Widura pun berkata, Agung Sedayu, aku minta maaf kepadamu. Ada 1-2 orang cantrik dari perguruan ini yang benar-benar belum mengenalmu. Sementara itu, terus terang ada seorang di antara murid utama yang hatinya telah terbakar oleh keberhasilannya, dan membuatnya menjadi terlalu sombong. Aku tidak akan menyebutkan siapakah orang itu. Tetapi aku mohon, malam nanti kau dapat meyakinkan mereka, bahwa kau adalah murid tertua dari perguruan orang bercambuk. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa kecil sambil berkata, Biar sajalah, Paman. Aku tidak ingin memaksa para cantik maupun murid utama itu mempercayai kemampuanku. Suandaru juga tidak dapat menilai kemampuanku dengan benar. Aku tidak berkeberatan. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mengira bahwa kau akan bersikap demikian. Tetapi aku menganggap perlu bahwa kau bersedia melakukannya. Bukan untuk kepentinganmu Agung Sedayu, tetapi untuk sedikit memberi peringatan kepada orang itu. Ia harus dibenturkan pada satu kenyataan yang dapat langsung menggores jiwanya. Tetapi Agung Sedayu tersenyum. Katanya, Tidak, Paman. Orang itu tentu percaya kepada Paman. Juga percaya kepada apa yang Paman katakan. Antara lain adalah tentang aku. Ki Widura menarik nafas panjang. Sementara itu Sekar Mirah pun berkata, Orang itu bukannya tidak percaya, Kakang, tetapi orang itu sekedar ingin membuktikan. Tetapi Agung Sedayu menyahut. Aku tidak merasa perlu membuktikannya, Sekar Mirah. Pada saatnya ia akan menyadarinya. Kakang, berkata Sekar Mirah kemudian. Apa yang dapat Kakang lakukan terhadap Kakang Suandaru sekarang? Justru karena Kakang tidak mau menghentikan mimpinya selagi ia baru saja tertidur, sekarang Kakang sudah terlambat. Sementara itu, Kakang Suandaru menjadi semakin jauh meninggalkan kenyataan. Ia merasa dirinya mempunyai kemampuan lebih tinggi dari Kakang. Jika pada suatu saat ia menyadarinya dengan cara yang tidak bijaksana, maka harga dirinya akan hancur sama sekali. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya, Aku memang bersalah. Tetapi kedudukan Adi Suandaru berbeda dengan kedudukan para cantrik di padepokan ini. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam.
Ki Widura yang mengenal sifat dan watak Agung Sedayu tidak dapat memaksanya. Katanya kemudian, "Baiklah, Agung Sedayu. Aku mengerti keberatanmu. Karena itu, jika perlu, biarlah aku saja akan meyakinkannya." Agung Sedayu tersenyum sambil berkata, "Maaf, Paman. Aku tidak merasa perlu melakukannya. Mungkin pada kesempatan lain. Tetapi bukankah malam nanti kau masih akan bermalam di sini, meskipun hanya semalam?" Agung Sedayu mengangguk. Katanya, "Iya, Paman. Aku akan bermalam di sini." Sebenarnya lah malam itu Agung Sedayu masih bermalam di padepokan kecil peninggalan orang bercambuk itu. Ternyata bahwa seperti yang dikatakan oleh Ki Widura, seorang di antara murid utama telah menghadap Ki Widura. Sambil mengangguk hormat orang itu pun berkata, "Guru, aku mohon guru dapat menyampaikannya. Aku mohon maaf bahwa aku ingin meyakinkan tingkat ilmu Ki Lurah Agung Sedayu." Ki Widura pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau telah mempermalukan aku di hadapan murid utama orang bercambuk itu." "Kenapa, Guru?" "Aku sudah mengatakan kepadanya, meskipun kau belum minta kepadaku. Aku sudah mendengar niatmu dan bahkan 1-2 orang cantrik yang lebih muda." "Terima kasih, Guru." Tetapi jawabnya adalah jawaban seorang murid orang bercambuk sejati. Apa jawabnya? Ki Lurah Agung Sedayu merasa tidak perlu melakukannya. Murid Ki Widura itu mengerutkan dahinya. Katanya, "Kenapa Ki Lurah tidak mau melakukannya?" Ia tak merasa perlu meyakinkan siapapun yang meragukannya. Murid Ki Widura itu tertegun sejenak. Namun kemudian katanya, "Guru, apakah hal itu tidak semakin meragukan?" Ki Lurah telah mengelak dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Ia harus mempertanggungjawabkan tataran kemampuan dari murid satu perguruan. Siapa yang mengatakan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan tataran kemampuannya? Lalu beban apa yang harus dipikul oleh saudara tua dalam satu perguruan? Sebagai murid tertua, Ki Lurah harus dapat menunjukkan kelebihannya kepada murid-murid yang lebih muda. Tidak ada keharusan semacam itu. Bahkan tidak ada tanggung jawab yang membebani seorang murid yang lebih tua, bahwa ia harus memiliki kelebihan dari yang lebih muda. Bahkan tidak ada keharusan bahwa ilmu dari seorang guru lebih tinggi dari muridnya. Apalagi dalam perguruan orang bercambuk yang terbuka. Mungkin sekali seorang murid memiliki ilmu yang akhirnya lebih tinggi dari gurunya. Dan itu sangat diharapkan dalam perguruan ini, karena dengan demikian, bobot dari perguruan orang bercambuk akan semakin meningkat. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilepaskan, yaitu tanggung jawab Jiwani selaku murid perguruan ini. Dahi murid Ki Widura itu berkerut. Katanya, "Guru, bukan aku saja yang menjadi kecewa. Tetapi para murid dari perguruan ini. Terserah kepada kalian. Tetapi aku ingin kau menjawab dengan jujur pertanyaanku." Murid Ki Widura itu termangu-mangu sejenak. "Kau yakin atau tidak terhadap ilmuku?" "Tentu, Guru." "Apakah kau masih juga merasa perlu untuk meyakinkan ilmuku?" "Tentu tidak, Guru." "Kau benar-benar percaya kepadaku?" "Ya, Guru." "Jika demikian, kau akan dapat meyakinkan dirimu tentang Ki Lurah Agung Sedayu, bahwa kemampuannya masih jauh di atas kemampuanku. Aku masih pantas berguru kepadanya. Untuk mencapai tataran kemampuan Agung Sedayu, maka sisa umurku tidak akan cukup, meskipun umurku akan mencapai lebih dari 100 tahun. Murid Ki Widura itu terdiam. Tetapi Ki Widura dapat menangkap percikan perasaannya. Muridnya itu menjadi kecewa, karena Agung Sedayu tidak bersedia menunjukkan kelebihannya kepadanya. "Nah, katakan kepada saudara-saudaramu." Murid Ki Widura itu pun mengangguk dalam-dalam. Tetapi seperti yang diduga oleh Ki Widura, orang itu benar-benar merasa kecewa. Ki Widura tidak ingin menyembunyikan kekecewaan seorang muridnya itu kepada Agung Sedayu. Di sore hari, ketika Widura duduk di pendapa bangunan induk padepokan kecilnya bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah, hal itu telah disampaikannya. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Hal itu wajar sekali, Paman. Dari telur sepetarangan, akan menetas anak ayam yang bulunya dapat berbeda." Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. 2 orang murid utama Kiai Gringsing itu pun mempunyai sifat dan watak yang berbeda.
Bahkan mereka seakan-akan berdiri di jalan simpang dan memilih jalan yang berbeda. Karena itu, Paman, berkata Agung Sedayu kemudian. Biarkan saja murid Paman itu menjadi kecewa, asal ia tidak kecewa terhadap Paman. Terhadap gurunya. Jika murid itu telah menjadi kecewa terhadap gurunya, maka kewajiban Paman untuk meyakinkan bahwa ilmunya masih jauh di bawah tataran ilmu gurunya. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Memang jarang sekali orang yang bersikap seperti Agung Sedayu. Ia sama sekali tidak berkeberatan terhadap orang lain yang meragukan ilmu dan kemampuannya. Jika saja aku menjadi Agung Sedayu, berkata Ki Widura di dalam hatinya. Aku akan meyakinkan anak itu sehingga ia menjadi jera. Tetapi itulah bedanya aku dan Agung Sedayu. Jiwaku terlalu kerdil dibandingkan dengan Agung Sedayu yang dadanya selapang lautan. Malam itu Agung Sedayu masih bermalam di padepokan kecil. Ia memang merasakan sikap beberapa orang cantrik yang kecewa. Bahkan Agung Sedayu pun mengerti bahwa ada 1-2 cantrik yang menganggap Ki Widura telah melindunginya. Ki Widura dianggap dengan sengaja menyembunyikan kelemahan Agung Sedayu. Jika Agung Sedayu terpaksa memenuhi keinginan beberapa orang cantrik itu, maka akan nampak bahwa sebenarnya Ki Lurah Agung Sedayu itu tidak sebesar namanya yang semarak di lingkungan perguruan orang bercambuk itu. Tetapi Agung Sedayu benar-benar tidak berkeberatan terhadap anggapan itu. Agung Sedayu tetap berpendapat bahwa ia tidak perlu berbuat sesuatu untuk meyakinkan para cantrik, bahwa Agung Sedayu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pada malam terakhir itu, Agung Sedayu dan Ki Widura sempat berbincang panjang tentang ilmu dari perguruan orang bercambuk. Agung Sedayu masih sempat memberikan petunjuk-petunjuk kepada Ki Widura, apa yang sebaiknya dilakukannya. Lewat tengah malam, pembicaraan mereka baru berakhir. Ki Widura merasa mendapat bahan banyak sekali, bukan saja bagi perkembangan ilmunya sendiri, tetapi juga bagi padepokannya. Ketika Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah berada di dalam biliknya, Sekar Mirah masih juga sempat berkata, "Kakang, apakah Kakang benar-benar tidak ingin memberikan sedikit kepuasan kepada para cantrik yang sangat mengharapkan dapat melihat kelebihan Kakang?" Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Sudahlah, Sekar Mirah, kita akan segera tidur. Besok kita akan kembali ke Sangkal Putung." Sekar Mirah hanya dapat menarik nafas panjang. Ternyata Agung Sedayu dapat tidur lebih dahulu dari Sekar Mirah. Sekar Mirah masih saja memikirkan betapa kecewanya beberapa orang cantrik terhadap sikap Agung Sedayu. Namun akhirnya Sekar Mirah pun dapat tertidur juga di dini hari. Menjelang fajar, keduanya sudah bangun. Mereka pun segera bersiap-siap untuk kembali ke Sangkal Putung. "Mumpung belum panas, Paman," desis Agung Sedayu. "Perjalanan kalian tidak terlalu panjang. Kenapa kalian tergesa-gesa berangkat? Seandainya kalian berangkat di tengah hari pun, keringat kalian tidak bakal kering di perjalanan." Agung Sedayu dan Sekar Mirah hanya tersenyum saja. Namun demikian, mereka memang tidak dapat segera berangkat. Ki Widura minta mereka berangkat setelah mereka makan pagi. "Kalian tidak akan dikejar oleh waktu. Kapan saja kalian berangkat, kalian tidak akan pernah terlambat." Agung Sedayu dan Sekar Mirah tertawa. Namun setelah makan pagi dan beristirahat sejenak, maka keduanya pun benar-benar minta diri untuk kembali ke Sangkal Putung. "Terima kasih atas kunjunganmu, Agung Sedayu," berkata Ki Widura ketika Agung Sedayu dan Sekar Mirah benar-benar akan berangkat. "Salamku buat Angger Swandaru, Sekar Mirah." "Akan aku sampaikan, Paman," sahut Sekar Mirah. "Salam buat Ki Demang dan seisi Kademangan." "Iya, Paman. Kadang-kadang aku merasa sangat rindu untuk berada di Sangkal Putung barang 1-2 hari. Tetapi barangkali aku memang terlalu malas. Ayah tentu akan mempertanyakan Paman. Lain kali aku benar-benar berniat. Perjalanan itu hanya memerlukan waktu beberapa lama. Ayah akan senang sekali menerima kunjungan Paman." Demikianlah, beberapa saat kemudian Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun meninggalkan padepokan kecil itu. Para cantrik ikut melepas mereka di halaman padepokan. Sejenak kemudian, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun telah melarikan kuda mereka sepanjang jalan menuju ke Sangkal Putung. Mereka menempuh jalan sebagaimana jalan yang mereka lalui ketika mereka pergi ke Jati Anom. Hari masih pagi. Matahari baru saja terbit, sehingga sinarnya masih terasa lembut menyentuh kulit.
Titik-titik embun masih bergayutan di ujung dedaunan. Satu-satu menetes, jatuh di tanah. Di dahan-dahan pepohonan, burung-burung liar berkicau bersahutan, menyambut datangnya hari yang baru. Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang memang tidak tergesa-gesa itu melarikan kuda mereka tidak terlalu cepat. Sekali-sekali kuda-kuda itu menengadahkan kepala mereka. Namun kemudian kuda-kuda itu pun kembali menunduk sambil berlari menyusuri jalan ke Sangkal Putung. Di sepanjang jalan, Agung Sedayu dan Sekar Mirah sempat membicarakan lingkungan itu pada saat Macan Kepatihan berusaha merebut Sangkal Putung untuk dijadikan alas perjuangan mereka. Agung Sedayu tertawa sendiri jika ia mengingat betapa takutnya ia berkuda di malam hari sendiri dari Dukuh Pakuan menuju ke Sangkal Putung. "Ada apa, Kakang?" bertanya Sekar Mirah. "Gendruwo bermata satu," desis Agung Sedayu sambil tertawa pula. Sekar Mirah yang pernah mendengar cerita tentang Gendruwo bermata satu dari Agung Sedayu sendiri, serta bagaimana Agung Sedayu itu ketakutan, ikut tertawa pula. Demikianlah, sambil berbincang di sepanjang jalan, mereka pun kemudian telah sampai ke tikungan yang menurun, tidak terlalu jauh dari sebuah hutan yang membentang. "Jika tempat ini disebut Macanan, tentu ada sebabnya," berkata Agung Sedayu. "Mungkin sering ada harimau berkeliaran di daerah ini," sahut Sekar Mirah. "Di antaranya harimau putih," desis Agung Sedayu. "Semakin ramai jalan ini, harimau itu menjadi semakin jarang datang kemari." "Ya. Tetapi tempat ini masih saja disebut Macanan." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Namun keduanya terkejut ketika dari jalan simpang di atas tikungan yang menurun dan kemudian menanjak lagi itu, muncul 3 orang berkuda. Agung Sedayu dan Sekar Mirah segera menarik kendali kudanya. Sementara seorang di antara ketiga orang berkuda itu mengangguk hormat sambil berdesis. "Selamat pagi, Ki Lurah Agung Sedayu." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Diamatinya orang itu dengan seksama. Kemudian dengan nada rendah ia pun berdesis. "Witarsa." "Iya, Ki Lurah." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ketiga orang berkuda itu adalah murid padepokan kecil yang dipimpin oleh Ki Widura. Tetapi kedua orang yang lain, Agung Sedayu masih belum mengenal namanya. Keduanya adalah adik seperguruanku, Ki Lurah. "Ya. Kami minta maaf, Ki Lurah. Bahkan kami telah menghentikan perjalanan Ki Lurah di sini." "Ada apa? Ada pesan khusus dari Paman Widura yang lupa dikatakan kepada kami?" "Tidak, Ki Lurah. Kami justru menyusul Ki Lurah dengan memotong jalan, tanpa sepengetahuan guru." Oh, jantung Agung Sedayu terasa mulai berdebaran. "Kami menyusul Ki Lurah sekedar untuk memuaskan hatiku serta beberapa orang cantrik, yang merasa sangat kecewa terhadap sikap Ki Lurah." "Kenapa mereka menjadi kecewa?" "Nama Ki Lurah telah kami kenal dengan baik. Kebesaran nama Ki Lurah selalu disebut-sebut oleh guru sebagai contoh dari seorang murid perguruan orang bercambuk yang berhasil. Tetapi Ki Lurah segan untuk menunjukkan keberhasilan itu kepada kami." "Apa yang perlu ditunjukkan?" "Nama besar Ki Lurah serta kelebihan Ki Lurah dalam olah kanuragan." "Tidak ada nama besar itu. Tidak pula ada kelebihan apa-apa. Justru aku kagum melihat kemampuan kalian, ketika kalian menunjukkan kemampuan kalian di sanggar." "Tidak, Ki Lurah. Menurut guru, Ki Lurah memiliki ilmu yang sangat tinggi." "Kau percaya kepada gurumu?" "Tentu. Jika demikian, apalagi yang perlu ditunjukkan, jika kau percaya kepada gurumu?" Wajah orang itu menegang. Dengan nada tinggi Witarsa itu pun berkata, "Kami ingin meyakinkannya, Ki Lurah." "Tidak ada yang perlu diyakinkan. Tegasnya, kami ingin membuktikan tingkat kemampuan Ki Lurah. Seberapa tinggi ilmu yang dimaksud oleh guru itu?" Agung Sedayu tersenyum sambil menggeleng. Katanya, "Tidak ada yang perlu dibuktikan." Wajah Witarsa menjadi semakin tegang. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, "Ki Lurah telah menghina kami. Mungkin kami memang tidak berarti apa-apa di mata Ki Lurah. Mungkin Ki Lurah menganggap kami tidak akan mengerti tataran ilmu Ki Lurah yang melampaui tingginya awan di langit. Namun kami mempunyai harga diri pula, Ki Lurah. Terus terang, kami meragukan kemampuan Ki Lurah, sebelum kami dapat membuktikannya." Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, "Sudah aku katakan kepada Paman Widura, bahwa aku tidak berkeberatan seandainya ada orang yang meragukan kemampuanku.
Bahkan tidak percaya sama sekali, dan menganggap cerita tentang ilmuku itu omong kosong. Aku akan menantang Ki Lurah, berkata Witarsa. Melawan atau tidak melawan? Orang itu pun kemudian telah meloncat turun dari kudanya dan berdiri bertolak pinggang di tengah jalan. Agung Sedayu memandang berkeliling. Ada beberapa orang lewat yang berhenti. Mereka tertarik kepada pembicaraannya dengan ketiga orang berkuda itu. Semakin lama semakin banyak. Kita akan menjadi tontonan. Sudahlah. Jangan memaksa. Aku akan memaksa. Jika Ki Lurah tidak ingin menjadi tontonan, kita pergi ke pinggir hutan itu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun Sekar Mirah berkata, jangan mengulangi kesalahan Kakang sebagaimana Kakang lakukan terhadap Kakang Suandaru. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun Sekar Mirah telah mendesaknya. Kakang, kita pergi ke pinggir hutan itu. Apapun yang akan Kakang lakukan. Semakin lama memang semakin banyak orang yang menonton pertunjukan ini. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Kita pergi ke pinggir hutan. Agung Sedayu tidak menunggu. Ia pun kemudian telah menggerakkan kendali kudanya. Bersama Sekar Mirah keduanya pergi ke pinggir hutan. Sementara itu ketiga orang yang menghentikannya telah mengikutinya pula. Beberapa saat kemudian, ketika Agung Sedayu sudah sampai di pinggir hutan, maka ia pun menghentikan kudanya. Bersama Sekar Mirah, Agung Sedayu menunggu ketiga orang yang menyusulnya. Kakang tidak perlu menyembunyikan kemampuan Kakang. Di segala medan Kakang telah menunjukkan kelebihan Kakang. Apa pula perlunya Kakang menyembunyikannya terhadap murid-murid perguruan orang bercambuk? Jika dalam urutan murid utama Kiai Gringsing, Kakang lebih tua dari kanak-kanak di mata Kakang. Kanak-kanak yang sudah berani menantang orang yang jauh lebih tua, di dalam hal ini adalah dalam tataran oleh Kanuragan, harus mendapat sedikit peringatan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk. Kau benar Sekar Mirah. Anak-anak itu harus mendapat sedikit peringatan, agar tidak merasa dirinya terlalu besar. Sekar Mirah tersenyum. Katanya. Kakang dapat sedikit menarik telinga mereka agar selanjutnya tidak nakal lagi. Agung Sedayu pun kemudian telah turun dari kudanya. Katanya. Aku akan memberi mereka peringatan. Tetapi bukan berarti aku harus berkelahi dengan anak-anak. Mereka telah menantang Kakang. Aku akan menunjukkan permainan yang barangkali menarik bagi mereka. Sekar Mirah justru tertawa. Katanya. Aku sependapat dengan Kakang. Berkelahi melawan anak-anak memang akan dapat ditertawakan orang. Tetapi memberi mereka permainan, agaknya lebih sesuai bagi mereka. Demikianlah, Agung Sedayu pun berdiri di tengah jalan setapak yang menuju ke hutan yang memanjang. Hutan yang dahulu sudah berada di tempat itu sejak Agung Sedayu masih remaja. Agaknya perluasan tanah pertanian masih belum merambah sampai ke hutan itu. Beberapa puluh patok di depan, Agung Sedayu melihat ketiga orang berkuda yang menyusulnya. Agung Sedayu memang sudah bertekad untuk melayani murid-murid Widura itu tidak dengan memperbandingkan langsung ilmunya, tetapi Agung Sedayu akan membuat kejutan-kejutan yang dapat membuat murid-murid Widura itu membuat penilaian tentang dirinya, sebagaimana mereka kehendaki. Karena itu, Agung Sedayu pun telah memusatkan nalar budinya. Dengan ilmunya yang terpancar dari sorot matanya, Agung Sedayu telah menikam sebatang dahan yang besar pada sebatang pohon kayu yang tumbuh di pinggir jalan yang menuju ke hutan itu. Terdengar suaranya berderak. Daunnya yang rimbun terayun sejenak. Namun kemudian dahan itu pun patah dan jatuh ke jalan. Ketiga ekor kuda yang ditumpangi oleh ketiga murid Ki Widura itu pun terkejut. Ketiganya mengangkat kaki depannya sambil meringkik. Seorang dari ketiga orang murid Ki Widura itu terlempar jatuh. Sedangkan kedua orang yang lain dengan susah payah berusaha mengendalikan kuda-kuda mereka. Baru beberapa saat kemudian kuda-kuda itu menjadi tenang, sementara yang terjatuh bangkit kembali, meskipun punggungnya terasa sakit. Ketiga orang yang jantungnya masih berdebaran itu terkejut ketika mereka melihat Agung Sedayu berdiri di atas dahan yang patah itu sambil berkata, "Berhati-hatilah." Telinga murid-murid Ki Widura itu terasa panas. Namun sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka menjadi semakin terkejut ketika mereka melihat Agung Sedayu yang lain menyusup di sela-sela daun yang rimbun dari dahan yang patah itu. Demikian ia berdiri tegak, maka ia pun berkata,
Seharusnya kau belajar naik kuda 2-3 bulan lagi di padepokan. Jantung ketiga orang itu bergetar. Mereka mulai mempertanyakan, kenapa dahan itu patah. Dan kenapa tiba-tiba saja mereka melihat dua orang Agung Sedayu. Tetapi mereka semakin terkejut ketika mereka melihat seorang lagi Agung Sedayu meloncati tanggul parit. Terdengar suara tertawanya berkepanjangan. Di sela-sela derai tertawanya terdengar Agung Sedayu bertanya. Apa yang telah terjadi? Kedua orang yang masih berada di punggung kudanya itu pun meloncat turun. Tetapi mereka kebingungan, sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab. Selagi ketiga orang itu masih dicengkam oleh ketegangan, maka Agung Sedayu yang berdiri di atas dahan kayu yang patah itu berkata, "Marilah, kita tunggu mereka di pinggir hutan." Sejenak kemudian, kedua orang Agung Sedayu yang lain pun telah berloncatan di atas dahan kayu yang patah itu. Ketiga-tiganya segera hilang di balik rimbunnya daun di dahan kayu yang patah itu. Ketiga orang murid Ki Widura itu saling berpandangan sejenak. Mereka baru sempat menilai apa yang telah terjadi. Tidak ada hujan dan tidak ada angin, apalagi prahara, dahan kayu yang besar itu telah patah. Untung saja tidak tepat menimpa kepala mereka, sehingga mereka tidak terbaring diam di bawah dahan kayu yang besar itu. Kenapa dahan itu tiba-tiba saja patah, desis seorang di antara mereka. Namun seorang yang lain berdesis. Apakah kalian melihat Ki Lurah Agung Sedayu berdiri di atas dahan yang patah itu? Ya, sahut kawannya. Namun dengan wajah yang tegang kawan itu berkata selanjutnya. Tetapi aku melihat Ki Lurah yang lain lagi. Ada 3, terdengar suaranya bergetar. Witarsa berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berdesis. Kita pergi ke belakang dahan kayu ini. Kita temui Ki Lurah Agung Sedayu. Apakah benar jumlahnya ada 3, atau kita sajalah yang bermimpi, atau satu permainan sihir yang dapat mengelabui mata kita? Ketiga orang itu pun kemudian menuntun kuda mereka, turun menyibak gerumbul-gerumbul perdu yang melingkari pohon besar yang dahannya patah itu. Semak-semak yang rimbun itu telah mengotori pakaian mereka. Ranting-ranting patah dan duri telah menggores kulit mereka. Namun akhirnya mereka naik kembali ke jalan yang terputus oleh dahan yang patah dan menyilang itu. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat Agung Sedayu dan Sekar Mirah berdiri sambil memegangi kendali kuda mereka. Apakah niat kita akan kita lanjutkan, Kakang Witarsa? Bertanya seorang di antara mereka. Seorang yang lain pun berdesis. Ilmunya jauh di luar jangkauan kita, Kakang. Witarsa termangu-mangu. Namun akhirnya ia pun berkata. Mungkin Ki Lurah mempunyai kemampuan ilmu sihir. Tetapi aku belum yakin akan kemampuannya dalam olah kanuragan. Apakah dahan yang menyilang jalan ini juga sekedar penglihatan kita karena ilmu sihir, atau bentuk-bentuk semu? Aku mengerti. Tetapi aku akan meyakinkan kemampuannya dalam olah kanuragan. Kedua orang adik seperguruan Witarsa itu terdiam. Mereka hanya mengikuti saja Witarsa yang menuntun kudanya melangkah mendekati Agung Sedayu. Sementara itu Agung Sedayu pun berdesis. Mereka memang menjadi ragu-ragu. Tetapi agaknya Witarsa memang keras kepala. Sekar Mirah tersenyum. Katanya. Ya. Karena itu, tarik kupingnya, sampai anak itu menyeringai kesakitan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Witarsa yang berjalan sambil menuntun kudanya di paling depan telah berdiri beberapa langkah di depan Agung Sedayu. Dengan nada rendah ia berkata. Ki Lurah ternyata memiliki juga kemampuan ilmu sihir yang mengagumkan. Ki Lurah dapat mematahkan dahan kayu itu, atau sekedar penglihatan kami saja, sebagaimana kami melihat ada 3 orang Agung Sedayu. Agung Sedayu yang sejak semula tidak ingin melayani tantangan Witarsa itu ternyata benar-benar tersinggung. Sementara itu Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis. Apakah Kakang akan membiarkan saja anggapan yang keliru itu? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sementara Witarsa pun berkata, yang ingin kami ketahui adalah tataran kemampuan olah kanuragan Ki Lurah. Bukan kemampuan sihir dan penglihatan semu. Witarsa, berkata Agung Sedayu. Aku sudah mencoba menunjukkan kepadamu agar kau menjadi puas. Permainan itu sudah mewakili kemampuanku dalam olah kanuragan. Aku ingin melihat langsung kemampuan Ki Lurah. Kau keras kepala, Witarsa, desis Agung Sedayu. Aku hanya mempercayai apa yang sudah aku buktikan.
Tetapi jika kita mulai dengan membenturkan ilmu kita langsung, kau jangan menyesal, Witarsa. Jantung Witarsa memang terasa berdesir. Agaknya Agung Sedayu mulai menjadi marah. Tetapi Witarsa memang bertekad untuk menjajagi kemampuan ilmu Ki Lurah Agung Sedayu, murid tertua di antara murid utama orang bercambuk. Witarsa, berkata Agung Sedayu kemudian. Kau memang terlalu cepat maju di dalam olah kanuragan. Kau sudah menguasai dasar-dasar ilmu dari perguruan orang bercambuk, sehingga kau tinggal mengembangkannya saja. Aku percaya, bahwa dengan demikian kau termasuk salah seorang murid Paman Widura yang pantas dibanggakan. Tetapi kemajuanmu dalam olah kanuragan itu tidak dibarengi dengan mengendapnya batinmu, sehingga kau telah kehilangan keseimbangan. Seharusnya kau sadari, bahwa kau tidak pantas untuk menilai ilmuku. Aku yang dalam tataran perguruan orang bercambuk lebih tua dari gurumu. Dengan kata lain, meskipun dapat diterima sebagai sikap yang sombong, ilmuku lebih tinggi dari ilmu gurumu. Itulah yang ingin aku ketahui, Ki Lurah. Bukankah belum tentu saudara yang lebih tua dalam satu perguruan memiliki ilmu yang lebih tinggi dari saudaranya yang lebih muda? Ki Widura telah berhasil menyusun ilmu yang lebih lengkap dari dasar ilmu orang bercambuk saja. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun menjawab. Mungkin ilmu Paman Widura dapat melampaui ilmuku. Tetapi apakah dengan demikian berarti bahwa ilmumu dengan sendirinya lebih tinggi dari ilmuku? Bukankah hal itu mungkin saja? Witarsa. Sebenarnya aku tidak berkeberatan seandainya kau menganggap bahwa ilmuku lebih rendah dari ilmumu. Tetapi kenapa kau telah memaksaku untuk membuat pertandingan langsung? Bersiaplah, Ki Lurah. Kakang, berkata Sekar Mirah. Kakang tidak mempunyai pilihan. Agung Sedayu pun kemudian mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Demikian pula Sekar Mirah. Sejenak kemudian Agung Sedayu telah berhadapan dengan Witarsa, murid Ki Widura. Agung Sedayu merasa dirinya berdiri berhadapan dengan anak-anak yang baru tumbuh, namun yang sudah menantangnya berkelahi. Sebenarnya lah Witarsa itu mulai bergeser. Ia sudah siap untuk menyerang. Sementara Agung Sedayu pun segera menyesuaikan dirinya. Agung Sedayu masih ragu-ragu. Apakah ia akan membiarkan Witarsa berhenti karena kelelahan, atau ia harus dengan cepat menghentikannya, agar perbedaan tataran ilmu mereka segera nampak. Namun akhirnya Agung Sedayu memilih untuk membiarkan Witarsa berhenti dengan sendirinya jika ia kehabisan tenaga. Sejenak kemudian Witarsa pun telah mulai menyerang. Mula-mula gerakannya terasa sangat lamban, sementara Agung Sedayu hanya mengimbanginya. Namun gerak Witarsa itu semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan Witarsa telah mulai menunjukkan unsur-unsur gerak yang menjadi kebanggaan perguruan orang bercambuk di bawah pimpinan Widura. Agung Sedayu telah melihat bagaimana Witarsa dan 4 orang murid utama Ki Widura mempertunjukkan kemampuan mereka. Karena itu, maka Agung Sedayu sudah dapat menduga-duga apa saja yang dapat dilakukan oleh Witarsa. Demikianlah, serangan-serangan Witarsa menjadi semakin cepat. Namun serangan-serangan itu tidak pernah dapat menyentuh sasarannya. Agung Sedayu yang seolah-olah hanya bergeser dengan gerak-gerak yang sederhana, namun ternyata ia mampu menghindarkan diri dari sentuhan serangannya. Darah Witarsa mulai menjadi panas. Ia merasakan betapa Agung Sedayu sengaja membiarkannya menyerang tanpa membalas sama sekali, sehingga tenaganya seakan-akan telah terperas sia-sia. Orang ini memang sombong sekali, berkata Witarsa di dalam hatinya. Ia merasa sebagai murid tertua Kiai Gringsing, sehingga ia memandang rendah kepada murid-muridnya yang lain. Dengan geram Witarsa pun telah meningkatkah ilmunya ke tataran yang lebih tinggi. Ia ingin memaksa Agung Sedayu untuk bersungguh-sungguh. Tetapi usaha Witarsa itu sia-sia. Agung Sedayu masih saja belum bersungguh-sungguh. Akhirnya Witarsa tidak dapat menahan diri lagi. Ditingkatkannya ilmunya sampai ke puncak. Apa boleh buat, berkata Witarsa di dalam hatinya. Jika ia memang memiliki ilmu lebih tinggi dari guru, maka ia tentu akan mampu menyelamatkan dirinya. Tetapi jika demikian ia tersentuh puncak ilmuku ia terluka di bagian dalam tubuhnya, maka itu adalah akibat dari kesombongannya sendiri. Dengan demikian, maka Witarsa pun seakan-akan telah berubah. Setelah Witarsa sampai ke puncak ilmunya, maka geraknya menjadi terasa berat. Ayunan tangannya bagaikan ayunan batu hitam. Sedangkan serangan kakinya bagaikan lontaran sebongkah besi baja. Agung Sedayu meloncat surut untuk mengambil jarak.
Ia tahu bahwa Witarsa sudah berada pada puncak kemampuannya. Namun justru karena itu, Agung Sedayu pun berusaha memeras tenaga orang itu semakin banyak. Serangan-serangan yang sangat berbahaya itu dihadapi Agung Sedayu dengan hati-hati. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Agung Sedayu telah menerapkan ilmu kebalnya. Sehingga seandainya serangan Witarsa sempat menyentuhnya, serangan itu tidak akan menyakitinya. Ternyata Agung Sedayu tidak mengubah niatnya untuk membiarkan Witarsa mengerahkan kemampuannya sehingga tenaganya terkuras habis. Jika serangan-serangan Witarsa mengendur, maka Agung Sedayu sengaja menggelitiknya. Disentuhnya tubuh Witarsa dengan serangan-serangan yang tidak berbahaya, tetapi justru di tempat-tempat yang paling lemah. Witarsa menggeretakkan giginya. Kemarahannya telah membuatnya kehilangan kendali. Dihentakannya segenap tenaganya, tenaga dalamnya, kemampuannya dan seluruh ilmu yang telah disadapnya. Tetapi agaknya sia-sia saja. Serangan-serangannya sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Agung Sedayu. Bahkan Agung Sedayu itu berani menangkis serangan-serangannya yang dilambari dengan ilmu puncaknya. Sedangkan benturan-benturan yang terjadi sama sekali tidak menggoyahkannya. Tetapi Witarsa bukannya tidak bertenaga. Serangan-serangannya semakin mantap dan kuat. Tangannya yang bagaikan batu hitam serta kakinya yang menjadi seakan-akan gumpalan besi baja, terayun-ayun mengerikan. Sambaran udara yang tergetar karena serangan Witarsa itu menerpa tubuh Agung Sedayu. Jika saja bukan Agung Sedayu yang mempunyai ilmu kebal, serangan-serangan itu tentu sudah menggoyahkannya. Apalagi Agung Sedayu seakan-akan membiarkan serangan-serangan itu datang beruntun membentur pertahanannya. Witarsa mulai menjadi gelisah. Justru tangan dan kakinya lah yang mulai terasa sakit, benturan-benturan itu mulai menggoyahkan keseimbangannya. Bahkan ilmu puncaknya yang tertahan oleh kekuatan ilmu Agung Sedayu serasa terpental, berbalik mengenai tubuhnya sendiri. Semakin lama tenaga Witarsa menjadi semakin menyusut. Apalagi ketika getar jantungnya menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, Agung Sedayu masih saja menggelitik Witarsa dengan serangan-serangannya. Ujung-ujung jari Agung Sedayu yang merapat, telah menyentuh lambung Witarsa. Tidak terlalu sakit. Tetapi Witarsa harus meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ketika ibu jari Agung Sedayu menyentuh jakun Witarsa, maka nafasnya bagaikan terhenti. Sentuhan kecil saja. Tetapi Witarsa merasa lehernya bagaikan tercekik. Kegelisahan, kemarahan dan harga diri yang berlebihan telah membakar isi dada Witarsa. Itulah sebabnya maka serangan-serangannya telah datang bagaikan prahara. Namun prahara itu terasa tidak lagi bertenaga. Ketika prahara itu membentur batu karang yang tegak berdiri dengan akar-akarnya yang menghunjam bumi, maka justru prahara itu sendiri yang terpental surut. Witarsa terlempar beberapa langkah surut oleh getar balik serangannya sendiri. Tubuhnya pun kemudian terbanting jatuh di tanah. Nafasnya terengah-engah berkejaran di lubang hidungnya. Witarsa merasa hampir kehabisan tenaga, sementara Agung Sedayu berdiri bertolak pinggang sambil tersenyum beberapa langkah daripadanya. Tiba-tiba darah Witarsa itu mendidih. Ia tidak mau menerima kenyataan itu, bahwa seakan-akan ia sama sekali tidak berdaya. Agung Sedayu tidak melawannya dalam perbandingan ilmu yang pantas, tetapi Agung Sedayu telah dengan sengaja mempermainkannya. Karena itu, Witarsa tidak dapat menahan diri lagi. Demikian ia bangkit dengan sisa-sisa tenaganya maka Witarsa itu pun telah mengurai cambuknya yang melilit lambung di bawah bajunya. Agung Sedayu benar-benar terkejut melihatnya. Beberapa langkah ia bergeser mundur. Ki Lurah, geram Witarsa. Ciri dari murid perguruan orang bercambuk adalah kemampuannya bermain cambuk. Sekarang kita akan melihat, apakah benar Ki Lurah juga memiliki kemampuan bermain cambuk sebagaimana seharusnya bagi murid perguruan orang bercambuk. Witarsa, berkata Agung Sedayu. Jangan kehilangan akal. Harus kau sadari, bahwa permainanmu sangat berbahaya. Jika ilmumu memang setinggi ilmu guru, maka kau tidak perlu takut, Ki Lurah. Kau akan dapat mempertahankan dirimu. Kau dapat memperlakukan aku sebagaimana kau lakukan sekarang ini. Witarsa, berkata Agung Sedayu. Cambuk adalah ciri dari perguruan orang bercambuk. Kita harus menghormatinya dan tidak mempergunakannya untuk satu permainan yang berbahaya seperti sekarang ini. Bersiaplah, Ki Lurah. Aku tidak mempunyai waktu lagi. Karena itu, kau jangan mengulur-ulur waktu. Mungkin kau mengira bahwa guru akan menyusulku dan mencegahku. Dengan demikian kau akan dapat diselamatkan.
Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak yakin akan ilmu cambukmu. Kau sudah gila, Witarsa. Kau terlalu cepat mewarisi ilmu dari gurumu. Jiwamu yang masih belum matang telah kehilangan keseimbangan, sehingga kau merasa perlu menantang orang lain untuk memamerkan ilmumu itu. Cukup. Urai cambukmu. Kita akan mulai. Bersambung ke bab 464. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.